difasilitasi sepenuhnya oleh PSMK, Direktorat PSMK Kemendikbud, yang memfasilitasi room Webex ini. Nah, pada kegiatan ini Bapak dan Ibu nantinya akan dihadirkan juga pemateri-pemateri kita, sifatnya mengsosialisasikan seperti apa, bagaimana, dan manfaat dari pembatik atau pembelajaran berbasis IT ini. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, sambutlah salam hangat kami dari Kota Bima bagi Bapak dan Ibu yang ikut bergabung dari luar sana, juga ada dihadiri oleh teman-teman di luar Kota Bima. Di room kita ini juga telah hadir Bapak Kepala Dinas Dikbud Kota Bima. Selamat bergabung Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat, bisa terus bersama kami dengan kehangatan Bapak. Pada sesi kali ini, sebelum kegiatan kita selanjutnya, kami sangat membutuhkan Bapak, selaku Pak Kadis di sini, memberikan arahan, mungkin juga sekaligus Bapak dan Ibu bisa mendapatkan apa yang menjadi pesan dari Bapak terkait dengan kegiatan kita ini. Nah, untuk itu Bapak, kami beri waktu sepenuhnya terhadap Bapak untuk menyampaikan apa yang akan menjadi harapan dan juga mungkin sekaligus arahan dari Bapak. Waktu dan kesempatan room ini kami serahkan sepenuhnya pada Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Bapak Arifin SSI, Duta Rumah Belajar 2020. Yang saya hormati Bapak Baharudin MPD, juga beliau adalah Duta Rumah Belajar 2020. Kemudian Bapak Bambang MPD, Ketua IGI Kota Bima. Yang saya hormati Bapak Yudi Ananto SPD, Ketua JSDI Kota Bima. Yang saya hormati dan banggakan seluruh serta pembatik dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pembatik siang hari ini. Hadirin dan hormati dan muliakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menyediakan karunia kepada kita hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan dalam rangka kita melaksanakan sosialisasi program pembatik 2021. Karena itu saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang masih mengikuti program pengembangan kompetensi bagi peserta yang hormati. Selanjutnya mari kita persembahkan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Taatnya di dunia akhir. Amin. Jadi peserta saya pada COVID-19 mengembangkan potensi dan kompetensi kita selaku tenaga pendidik ini perlu kita dorong itu lewat program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini. Tentu diharapkan kepada seluruh tenaga pendidik ke depan bisa merubah nuansa dan harapan tantangan global 2021 ke depan bagi generasi. Itu tentu saya berharap kepada seluruh peserta bahwa hal-hal yang perlu kita pahami bersama dalam program ini adalah harus kita menempuh beberapa level keterampilan antara
terkait dengan literasi, kemudian adalah implementasi teknologi informasi komunikasi. Kemudian kita juga diharapkan untuk memahami pada level ketiga, yaitu level kreasi teknologi informasi dan komunikasi. Serta yang keempat yang menjadi tujuan kita adalah berbagi, berkolaborasi yang menghasilkan materi pembelajaran. Ini akhir dari level kemampuan yang harus dimiliki oleh program pembatik ini. Untuk itu saya berharap pada kita sekalian, peserta, mudah-mudahan lewat program ini dapat memberikan jawaban pada kita semua, generasi ke depan, dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pada saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap mudah-mudahan kita semua yang ikut ini nanti bisa masuk pada tahapan program menjadi sahabat rumah belajar. Sehingga kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk mewakili provinsi di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, terhadap seluruh peserta. Mudah-mudahan peserta ini dapat diharapkan menjadi guru yang bisa memiliki kemampuan teknologi informasi komunikasi yang baik dan pendidikan di Indonesia. Kemudian bisa diharapkan menjadi guru yang memiliki kemampuan teknologi informasi komunikasi dan memanfaatkan pembelajaran adalah kriteria penting bagi guru penggerak yang sekarang Kementerian dan Kebudayaan. Pada peserta pembatik 2021 adalah merupakan para tenaga pendidik terbaik Indonesia dan siap untuk menjawab tantangan global bangsa dan mencetak calon pemimpin masa depan yang memahami profil belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya diharapkan pada seluruh peserta tentunya program pembatik ini merupakan juga dalam rangka meningkatkan kompetensi teknologi informasi komunikasi seluruh para guru di Indonesia. Dan terakhir, saya berharap program pembatik ini adalah menjadikan lebih handal dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dalam melakukan dan melaksanakan pendidikan di Indonesia. Itulah harapan saya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua terpilih menjadi peserta sahabat rumah belajar yang menjadi duta bagi provinsi yang ada pada masing-masing daerah. Demikian harapan dan sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya menyampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi pembatik ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua dapat terwujud dan dapat terjadi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kadis Dikbud Kota Bima atas arahannya, dan sekaligus ini menjadi PR kita bersama-sama buat teman-teman sekalian terkait dengan harapan beliau untuk kita sebagai guru khususnya yang berada di Kota Bima. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini nantinya akan langsung dipandu oleh Bapak Yudi Ananto dengan materi terkait dengan pembatik ini yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Arifin SSI beserta dengan Bapak Baharudin MPD. Namun sebelumnya izinkan Bapak dan Ibu saya perkenalkan ketiga orang ini. Yang pertama Bapak Yudi Ananto. Beliau adalah guru yang saat ini bertugas di Kota Bima, tepatnya di SMA 1 Kota Bima. Yang kebetulan pada saat ini, sesi ini, beliau juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia Wilayah Kota Bima.
Yang selanjutnya Bapak Bapak Arifin, Sarjana Sains. Sejenak izinkan saya untuk menyampaikan sedikit biodata beliau ini. Beliau dilahirkan 39 tahun yang lalu, tepatnya. Oke Pak, ya Pak, ya Pak. Izin saya, berhubung saya ada acara setelah ini, saya mohon pamit. Oke, ya Pak. Dengan senang hati Bapak bisa bergabung bersama kami, walaupun tidak menutup kemungkinan Bapak mungkin masih bisa memantau kegiatan kami ini Bapak lewat jaringan room ini di tempat yang lain. Tanpa juga mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan Bapak berkenan menyediakan sedikit goresan tangan dalam sertifikat buat teman-teman ini untuk sertifikat webinarnya. Oke, makasih. Saya mohon pamit. Oke Pak. Oke, makasih. Ya baik, kita lebih lanjutkan Bapak dan Ibu. Pak Arifin ini lahir 39 tahun yang lalu, tepatnya di Sragen, Jawa Tengah, yang sebentar lagi akan berulang tahun, 26 April ini. Saat ini beliau bertugas sebagai guru fisika di SMA 3 Dompu, di mana tahun kemarin, tahun 2020, beliau terpilih menjadi Duta Rumah Belajar Kemendikbud untuk NTB. Di tahun 2019-nya beliau juga adalah Duta Sains dari P4TK IPA. Pernah mengikuti kursus pendidikan tahun 2019 di Australia. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya. S1 beliau ditamatkan di jurusan Fisika Universitas Negeri 11 Maret Solo. Lebih lanjut nanti beliau akan memaparkan sendiri identitasnya. Dan yang selanjutnya pemateri kedua kita Bapak Baharudin SE MPD. Beliau hampir seusia dengan Pak Arifin tadi, 39 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Saat ini bertugas sebagai guru IPS di SMP Negeri 11 Kota Bima. Pendidikan terakhirnya S2 Magister Pendidikan Dasar yang beliau selesaikan di 2015 dengan kapasitas sebagai mahasiswa peraih beasiswa dari P2TK Kemendikbud. Saat ini di 2021 ini sedang mengikuti kegiatan Google Master Trainer. Di tahun 2010 di 2020 beliau adalah sahabat rumah belajar. Berbagai kegiatan-kegiatan sudah pernah diikutinya, baik di tataran regional maupun di tataran nasional. Artinya Bapak dan Ibu, orang-orang yang ada bersama kita ini adalah orang-orang hebat yang mudah-mudahan pengalaman-pengalaman beliau bisa dibagikan pada kita dan untuk menjadi bekal kita pada ajang pembatik tahun 2021. Untuk itu saya serahkan pada Pak Yudi untuk memimpin langsung kegiatan kita ini. Oke Pak Yudi, saya serahkan sepenuhnya. Ya, Pak Yudi Ananto. Ya, terima kasih Pak Bambang Setiawan. Oke. Ya, bisa didengar suara saya tadi, cek suara tadi. Terima kasih yang telah memberikan informasi tentang identitas Pak kedua pemateri kita ini, pemateri hebat yang dimana sudah luar biasa menjadi duta besar, duta sains ya, duta rumah belajar 2020 Pak Arifinnya, kemudian Pak Baharudin sahabat rumah belajar 2020. Untuk lebih jelasnya mengenai pembatik 2021 ini, kita akan dengarkan uraian dari Bapak Arifin SSI mengenai apa dan gimana duta rumah belajar ini.
Kepada Pak Arifin kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Ketua IGI Kota Bima, Bapak Bambang Setiawan MPD, Bapak Yudi Ananto SPD selaku Ketua JSDI, yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi pembatik tahun 2021 yang dilaksanakan bekerjasama dengan IGI Kota Bima dan JSDI Kota Bima. Izin sebelum lebih lanjut, tadi kita sudah membuat perencanaan dengan Bapak Yudi atau Bapak Baharudin untuk kesempatan pertama nanti akan disampaikan oleh beliau. Nah, nanti dalam perkembangannya nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya atau mungkin penyampaian, karena prinsipnya ini sosialisasi lebih umum pada teknis. Karena secara teori mungkin sudah kita dapatkan di beberapa flyer ataupun beberapa informasi di media sosial. Tidak mengurangi rasa hormat Mada, mungkin saya kembalikan, saya serahkan waktu kepada Bapak Baharudin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, silakan Pak Barudin. Baik, terima kasih Pak Yudi Ananto, terima kasih Pak Bambang, dan terima kasih juga Pak Arifin SSI selaku Duta Rumah Belajar tahun 2020. Saya kok jadi ikut-ikutan mau sebut Duta Besar. Tapi mudah-mudahan kita amini saja Bapak. Siapa Amin, tahu mungkin di amin. negara luar sana membutuhkan tenaga Pak Arifin untuk menjadi Duta Besar nantinya. Amin. Oke. Baik, mohon maaf Pak Bambang, Pak Yudi, Pak Arifin. Jadi tadi kami sudah mencoba koordinasi supaya urutan materinya bisa lebih terkoneksi begitu Pak Yudi. Ini Pak Yudi ini sebenarnya sama namanya dengan saya, Pak Yudi Ananto, cuman saya hanya nama panggilan. Iya. Baik Bapak Ibu semua. Iya Bapak. Baik Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara, ini karena bukan hanya di Kota Bima. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan yang dikoordinasikan oleh IGI Kota Bima sekaligus JSDI Kota Bima. Kemarin di grup WA sekolah saya dan bertanya apa JSDI. JSDI itu kalau di singkatannya adalah Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Kemudian akhirnya beliau paham bahwa ternyata ada organisasi seperti JSDI, dan juga kemudian terima kasih Pak juga kepada IGI Kota Bima yang sudah sekian kalinya ini menyelenggarakan kegiatan luar biasa untuk peningkatan kompetensi guru. Nah Bapak Ibu, saya ke materi dulu. Dari Bapak Ibu, sosialisasi kita pada siang hari ini adalah sosialisasi pembatik tahun 2021. Sebagaimana yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Bambang dan Pak Yudi, bahwa kami berdua kemarin dengan beberapa rekan yang lain yang mungkin hari ini tidak sempat hadir bersama kita di sini, itu mengikuti kegiatan pembatik tahun 2020. Kami semua itu sudah mencapai pada level 4, kemudian pada putaran akhir, saya sebut begitu saja, pada putaran akhir dari level 4 itu kemudian terpilih 5 orang sebagai finalis Duta Rumah Belajar, dan kemudian hasil dari penjurian dari 5 orang tersebut diambillah satu-satu setiap provinsi yang akan dikukuhkan sebagai Duta Rumah Belajar. Sementara kami yang 4 dan ditambah dengan 25 peserta lain di level 4 itu statusnya adalah sebagai sahabat rumah belajar. Dan Duta Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat tahun 2020 telah hadir bersama kita, yaitu tadi sudah diperkenalkan semua Bapak Ibu, yaitu Bapak Arifin SSI. Beliau berasal dari Sragen, tetapi sekarang mengajar di SMAN 3 Dompu. Begitu. Nah, Bapak Ibu, pembatik. Apa sih pembatik itu? Saya mohon izin share screen Pak Yudi. Ya, silakan. Bisa nggak?
Sebentar Pak, saya buka dulu. Coba di ya. Oke. Oh, bisa sih. Ya, Pak Barudin kan sudah masuk. Ya, Pak sudah tampil, Pak Ya, Yudi? Sedang Ya, proses. Sudah. Ya, Oh, sudah cakap kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah dua lelaki paling ganteng di foto ini maksudnya, bukan di Iya. Bima. Ya, karena tidak ada lagi Luar foto yang biasa. orang lain di sini. Ini paling ganteng dua orang ini. Jadi beliau adalah sebagai Pak Arif ini sebagai duta rumah belajar dan saya dengan beberapa rekan yang lain sebagai sahabat rumah belajar. Ini kita lanjut saja karena tadi sudah diperkenalkan. Oke, ini juga kita lanjut saja. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih itu pembatik? Jadi pembatik itu merupakan akronim dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Pusdatin atau Pusat Data Informasi Kemdikbud itu hampir setiap tahun. Sejak tahun 2017 dan dilanjut 2018 sampai dengan 2020. Dan setiap tahunnya kegiatan ini selalu diikuti oleh puluhan ribu peserta. Ya, ini adalah sebuah diklat online yang diikuti setiap tahun oleh Bapak Ibu guru dan selalu memenuhi kuota yang sangat banyak sampai puluhan ribu peserta. Kemarin tahun 2020 saja itu kami ada sekitar 70.000 peserta untuk peserta pembatik di level 1. Nah, Bapak Ibu, diklat ini nanti untuk yang, karena ini adalah basicnya adalah dasar level 1, jadi untuk yang level 1 ini nanti Bapak Ibu akan dilakukan secara daring, ya. Tidak ada pertemuan tatap muka, ini semua akan dilakukan secara daring. Kalau yang merujuk tahun 2020 dan insya Allah sama dengan tahun 2021 ini nanti, level 1, level 2, dan level 3 itu akan dilaksanakan secara daring. Untuk level 4 saya tidak akan mengulik di sana karena itu ranahnya Pak Arifin nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut termasuk bagaimana seleksi duta rumah belajar dan keuntungan-keuntungan menjadi duta rumah belajar itu nanti Pak Arifin akan menjelaskan lebih rinci. Kalau di saya nanti mungkin lebih banyak ke level 1 dan sedikit saya kupas mengenai level 2 dan level 3. Nah, Bapak Ibu, di level 1 ini ada penamaan ya. Jadi penamaan di pembatik itu kalau level 1 itu adalah literasi. Ya, literasi. Kemudian nanti kalau level 1 sudah lulus baru boleh melanjutkan ke level 2 atau implementasi. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan TIK di dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan itu nanti akan dimintakan bukti konkretnya bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran TIK di sekolah, dibuatkan videonya, baru nanti dikirim sebagai bentuk laporan pelaksanaan kegiatan di level yang kedua. Kemudian nanti kalau lulus di level 2, Bapak Ibu nanti bisa memilih untuk meneruskan ke level yang ketiga atau level kreasi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti lebih banyak tugas-tugasnya. Di antaranya kalau yang kemarin, saya pikir ini sama saja, saya sudah membaca pedomannya kemarin bahwa di level 3 ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video pembelajaran atau multimedia interaktif. Itu nanti di level 3 dan kemudian di level 4 berbagi itu nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Pak Arifin. Nah, kembali ke level 1 literasi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu apa sih keuntungan mengikuti pembatik ini? Nah, pembatik ini Bapak Ibu keuntungannya yang pertama kita bisa menguasai literasi TIK. Kita tahu bahwa literasi TIK atau yang kemarin-kemarin itu kita sebut dengan literasi digital, itu adalah salah satu literasi, 7 literasi yang dicanangkan oleh pemerintah, selain dari literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi yang lain. Salah satunya adalah literasi digital.
Kemudian keuntungan yang kedua adalah Bapak Ibu setelah mendapatkan kemampuan atau pemahaman mengenai literasi digital atau literasi TIK ini, Bapak Ibu kemudian akan diajak untuk melakukan implementasi TIK di dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga nanti Bapak Ibu keuntungannya adalah Bapak Ibu juga akan diajarkan karena nanti di level 2 dan level 3 nanti ada tutorialnya. Maksud kami ada tutornya. Ada tutor pengajarnya yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses implementasi maupun pembuatan kreasi TIK dalam pembelajaran. Kemudian keuntungan yang lain adalah Bapak Ibu nanti memiliki kesempatan untuk berbagi dengan rekan-rekan yang lain serta berkolaborasi dengan rekan-rekan SRB yang lain dalam bentuk membagi pengalaman belajar, best practice maupun inovasi pembelajaran dalam bentuk TIK maupun pemanfaatan rumah belajar di dalam pembelajaran. Itu nanti di level yang keempat. Nah, keuntungan yang terakhir adalah Bapak Ibu berkesempatan menjadi duta rumah belajar yang nanti kalau tidak salah untuk yang 2021 hampir sama dengan 2020 akan dicari peserta terbaik di level 4 yang akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Arifin. Nah, Bapak Ibu ini yang sering menjadi pertanyaan di beberapa grup yang saya ikuti, termasuk siapa saja sih yang bisa mengikuti pembatik, bukan hanya terutama di pembatik tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu, pembatik 2021 ini bisa diikuti oleh semua guru. Ya, di sini kami sudah menulis. Yang pertama guru PNS dari semua jenjang. Jenjang apa saja? Apakah TK bisa? Bisa. Jenjang TK bisa. Jenjang SD, SMP, SMA, baik SMA umum maupun di SMK, semuanya bisa mengikuti pembatik 2021. Kemudian guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan ini dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan. Ini sekolah swasta Bapak Ibu atau sekolah yayasan. Guru-guru di dalam sekolah tersebut juga bisa mengikuti kegiatan pembatik tahun 2021. Lalu Bapak Ibu, siapa lagi yang bisa? Saya guru honorer Pak, apakah bisa? Bisa Bu. Guru honorer di instansi pendidikan pemerintah maupun di instansi swasta. Itu juga bisa mengikuti kegiatan pembatik. Nanti pembuktiannya adalah Bapak Ibu cukup meminta surat izin atau surat keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembatik level 1. Kemudian Bapak Ibu, syarat lainnya adalah mengajar ya. Jadi mengajar minimal 1 bidang studi di sekolahnya, baik itu guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Jadi prinsipnya adalah semua guru, baik itu CPNS, PNS, yang non-PNS, itu bisa mengikuti, bahkan termasuk guru honorer di lingkungan Kemdikbud, di lingkungan madrasah juga. Kemarin ada yang sempat japri, apa bisa mengikuti di madrasah? Bisa. Ya. Jadi di madrasah juga insya Allah bisa mengikuti kegiatan pembatik di tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu foto di samping slide ini. Jadi ini adalah keempat duta rumah belajar di Nusa Tenggara Barat. Yang paling kiri yang pakai kopiah hitam ini adalah Pak Hasto ya. Beliau adalah duta rumah belajar tahun 2019 kalau tidak salah. Kemudian ini adalah Pak Fahru Rozi, yang di sebelah kanannya itu adalah Pak Fahru Rozi. Beliau adalah duta rumah belajar NTB tahun 2017. Kalau nggak salah, ya 2018, maaf Pak Arifin, 2018. Nah, yang di sini, yang sebelah kanan dari Pak Rozi ini adalah yang sedang bersama kita pada siang hari ini adalah Bapak Arifin SSI. Beliau adalah duta rumah belajar tahun 2020. Dan yang di sebelah kanan, yang satu-satunya gender dari pihak perempuan, ini adalah Ibu Dian Susanti. Beliau adalah duta rumah belajar tahun 2017. Jadi se-Indonesia ini sama ya, baru 4 DRB kalau tidak salah. Kalau tahun 2020 ada beberapa yang
provinsinya yang ada 2. Tapi untuk yang NTB setiap tahunnya ada 1 duta rumah belajar. Dan next 2021 itu adalah Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang mengikuti sosialisasi. Amin. Amin. Nah, Amin. Bapak Ibu, kita lanjut. Oh ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa syarat dari siapa saja yang dapat mengikuti kegiatan pembatik di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya untuk sedikit memberikan tutorial kepada Bapak Ibu di sini yang mungkin ingin atau mungkin kesulitan dalam melakukan registrasi atau memilih gelombang. Untuk diketahui Bapak Ibu, sampai dengan siang tadi gelombang yang sudah penuh itu adalah gelombang 25. Ya, jadi satu gelombang itu diisi oleh 2.000 peserta. Jadi 2.000 kali 25 gelombang berarti sudah ada 50.000 lebih peserta yang mengikuti pembatik 2021. Nah, sementara itu di Nusa Tenggara Barat sendiri kita baru menyentuh angka 760 lebih untuk peserta pembatiknya yang di level 1, jadi baru 760 lebih untuk seluruh NTB yang mengikuti ini. Nah, kalau nanti kira-kira Bapak Ibu nanti semuanya ikut, itu akan terjadi penambahan pendaftaran. Kalau di sini nanti ada 100 orang, berarti kita akan mencapai angka 800. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan yang di NTB ini bisa tembus sampai 1.000 orang ya. Amin, mudah-mudahan begitu. Mengenai apa saja kelebihan-kelebihannya nanti semua Bapak Ibu akan ditambahkan oleh Pak Arifin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen lagi untuk ini ya. Untuk sedikit tutorial saja supaya Bapak Ibu tidak bingung dalam bagaimana sih cara memilih gelombang. Itu terutama yang kemarin membuat bingung beberapa peserta. Saya share sekali lagi, mohon izin Pak Yudiananto. Silakan Pak Barudin. Oke. Oke, sudah tampil mungkin Bapak Ibu? Pak Yudi? Sudah. Nah, baik. Bapak Ibu, untuk masuk ke pembatik atau laman simpatik, itu Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, juga bisa menggunakan handphone. Tapi saran saya sih kita semua menggunakan laptop supaya lebih familiar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal mengetik simpatik ya, atau simpatik belajar Kemdikbud. Nanti kita akan terhubung dengan tampilan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti ada sebelah kanan atas, ada daftar dan ada masuk. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar, silakan login. Tapi kalau bagi yang belum pernah, jadi saya ini tutorialkan sedikit, silakan daftar Bapak Ibu ya. Lakukan pendaftaran dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan memilih guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengisian biodata, email. Email ini adalah email yang aktif yang Bapak Ibu gunakan. Email aktif harus di sini. Kemudian kata sandi di sini adalah kata sandi yang akan digunakan nanti masuk ke laman simpatik. Jadi bukan kata sandi atau passwordnya emailnya Bapak Ibu, tapi kata sandi baru ya. Kata sandi baru. Nah, kemudian di sini di sebelah kanannya Bapak Ibu bisa mengulangi kata sandi yang sudah digunakan di sebelah kiri ini nanti. Kita lanjut Bapak Ibu. Nama lengkap, oke, nama lengkap silakan diisikan. Kemudian NIK ini adalah nomor induk kependidikannya Bapak Ibu atau nomor KTP. Jenis kelamin diisi jenis kelamin sesuai dengan Bapak Ibu. Tanggal lahir cukup jelas, nomor telepon atau nomor handphone cukup jelas. Nah, kemudian provinsinya ini Bapak Ibu silakan memilih sesuai dengan provinsi Bapak Ibu. Kalau kita ya Nusa Tenggara Barat, lalu nanti di sini bagi yang Kota Bima, milih Kota Bima, yang Dompu ya Dompu. Jadi sudah cukup jelas di situ.
alamat juga adalah alamat rumah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada NIP. Bapak Ibu bisa mengisikan NIP, atau kalau tidak ada NIP, Bapak Ibu di sini bisa boleh mengetikkan NUPTK-nya. Atau kalau misalnya memang tidak ada, Bapak Ibu boleh memilih dengan mengisikan NIK atau nomor induk kependudukan. Di sini NIK boleh. Nah, demikian juga dengan NUPTK-nya, Bapak Ibu, banyak di antara kita guru-guru di Nusa Tenggara Barat ini yang belum memiliki NUPTK. Nah, NUPTK di sini boleh juga diisi dengan nomor KTP, ya. Jadi bisa diisi dengan nomor KTP kalau belum memiliki NUPTK. Kemudian tipe guru, silakan Bapak Ibu pilih guru mapel apa. Di sini cukup lengkap. Golongan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah PNS, silakan pilih golongannya. Kalau non PNS cukup dengan non golongan. Di sini nama sekolah, kemudian jenjang sekolahnya silakan dipilih juga. Kemudian di sini adalah provinsi dari sekolahnya Bapak Ibu. Lalu di kota kabupaten ini adalah kota kabupaten dari sekolahnya Bapak Ibu, alamat sekolah dan nomor telepon sekolah. Kalau tidak ada nomor telepon sekolah, boleh menggunakan handphone kepala sekolahnya. Lalu submit, ya. Nah, kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu nanti tinggal masuk menggunakan email dan kata sandi yang sudah dibuat di sini tadi. Oke, nah sekarang kita coba akan masuk. Sebentar Bapak Ibu. Ini kebetulan baik, sekarang kita akan coba melakukan pemilihan gelombang di level 1. Nah, kalau sudah tampil seperti ini Bapak Ibu, di sini biasanya akan muncul nama di sebelah kanan ini. Ini Bapak Ibu berarti sudah login. Di sini saya bintang 1 karena kemarin sudah pernah mengikuti kegiatan di tahun 2020. Bapak Ibu, kalau kita scroll ke bawah, ini ada banyak sekali gelombang, mulai dari gelombang 9 sampai gelombang 14. Tapi terakhir tadi siang saya buka, yang gelombang 14 ini sudah penuh. Sudah terisi 2.000 peserta. Oleh karena itu Bapak Ibu sampai di gelombang ke-25. Jadi Bapak Ibu sekarang cari gelombang 26 ke atas. Nah, di sini kan tidak muncul Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa tarik ke atas. Di sini ada pelatihan. Kemudian temukan pelatihan. Bapak Ibu klik di temukan pelatihan. Nah, di sini baru muncul semua gelombangnya Bapak Ibu ya. Jadi ada gelombang di sini baru sampai 18, kita tinggal klik yang nomor 2. Oke, di sini sudah ada gelombang 24, 25, 26. Nah, kita ambil contoh yang gelombang 26 Bapak Ibu. Kita klik selengkapnya. Nah, ternyata di sini sudah ada 1.784 pendaftar yang ikut di gelombang ke-26. Nah, Bapak Ibu, setelah yakin akan mengikuti di gelombang ini, di sini ada tanggal pelaksananya Bapak Ibu, tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021, dan Bapak Ibu setuju, silakan nanti Bapak Ibu klik daftar di sini. Oke, saya tidak akan mengklik karena ini saya tidak bisa mengikuti gelombang level 1. Nanti Bapak Ibu silakan daftar dan akan ada tulisan di atas dari daftar ini setelah Bapak Ibu mendaftar bahwa Bapak Ibu sudah diterima di gelombang 26. Nah, Bapak Ibu, tanggal pelaksanaan, saya ambil contoh di tanggal pelaksanaan gelombang 26 ini, Bapak Ibu ada tanggal 9 Mei sampai dengan 26 Mei 2021. Apakah ini setiap hari? Tidak, ya. Jadi level 1 itu adalah level literasi. Bapak Ibu akan melakukan belajar mandiri dalam bentuk membaca modul yang ada di level 1. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membaca modul, mendownload juga modulnya selama periode ini, selama periode tanggal 9 sampai tanggal 26 Mei.
Pak, saya sanggup menyelesaikan 1 hari 4 modul misalnya. Silakan Bapak Ibu baca 4 modul itu selesaikan dalam sehari. Itu ini kan belajar mandiri, jadi tidak terikat dengan waktu yang sesuai dengan jadwal-jadwal yang biasa dalam pembelajaran tatap muka. Kalau ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka selama periode 9 sampai 26 Mei 2021. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan beberapa kegiatan di di gelombang 26 tersebut berupa membaca modul dan mengerjakan kuis, nanti Bapak Ibu pada tanggal 25 sesuai dengan gelombangnya, Bapak Ibu nanti akan mengikuti ujian. Oke. Nah, untuk KKM-nya sendiri ini masih 70 ya Pak Arifin ya? Untuk KKM di level 1. Kalau tidak salah masih 70. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lulus level 1 mendapatkan nilai ujian di atas 70 ya. Nilai Bapak Ibu 70, lulus level 1 dan mendapatkan sertifikat, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level 2. Nah, bagaimana level 2? Kalau level 2 mirip dengan level 1, membaca modul, mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dan ditambah satu tugas baru, yaitu melakukan implementasi dalam bentuk video. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan membuat video bagaimana mengimplementasikan pembelajaran. Nah, itu di level 2. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan memilih gelombang di level 2 itu. Bapak Ibu mau pilih gelombang itu akan diberikan kesempatan. Mau ikut gelombang berapa? Gelombang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai KKM-nya pun sama. Kalau tidak salah masih 70. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus di level yang kedua, mendapatkan nilai ujian dan nilai tugasnya itu 70 ke atas, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat level 2. Lalu berkesempatan untuk mengikuti level 3 atau level kreasi. Nah, Bapak Ibu di level kreasi juga sama. Nanti Bapak Ibu akan memilih gelombang, ya. Hanya saja mungkin karena banyak yang gugur, kemudian banyak yang tidak melanjutkan, itu biasanya gelombang yang 2 dan 3 itu semakin levelnya tinggi itu akan semakin berkurang. Tapi saya berharap bahwa teman-teman yang hadir di kegiatan sosialisasi ini bisa menembus minimal sampai gelombang keempat. Dan mudah-mudahan salah satu di antara kita yang hadir pada siang ini akan dikukuhkan sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2021. Amin ya Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini, karena ini adalah sifatnya sosialisasi bagaimana mengikuti diklat pembatik terkhusus di level 1. Jadi saya cukupkan sedemikian saja untuk yang bisa saya berikan pada siang ini. Selanjutnya nanti untuk yang level 4 dan kegiatan Duta Rumah Belajar termasuk bagaimana seleksi dan manfaatnya kami serahkan kepada Bapak Arifin selaku Duta Rumah Belajar NTB tahun 2020. Demikian Pak Yudi Ananto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrudin Yudi. Sudah sangat luar biasa tadi menjelaskan mulai dari tahap pendaftarannya, kemudian proses-prosesnya sampai ke level 2 ya. Kemudian ke bagian-bagian gelombangnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ke Pak Arifin yang akan melanjutkan sebagai Duta Rumah Belajar. Kepada Pak Arifin kami berikan waktu. Terima kasih Bapak Yudi Ananto. Beliau ini senior saya. Kalau saya nggak bisa mengerjakan soal fisika, saya larinya ke beliau. Waduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin, warahmatullahi wabarakatuh. sebuah penghargaan yang sangat luar biasa pribadi saya. Mungkin kesempatan siang hari ini diberikan waktu untuk bersua, untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru hebat semua di room ini
yang diselenggarakan dan diprakarsai oleh Bapak Bambang selaku Ketua IGI Kota Bima, dan yang pasti kolaborasi bersama dengan Bapak Yudi Ananto selaku Ketua GSDI Kota Bima juga. Bapak Ibu guru hebat di Kota Bima dan sekitar, mungkin tadi ada beberapa teman-teman Bapak Ibu guru yang berada di kota luar Kota Bima. Pada siang kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan, nanti lebih ke tanya jawab saja Pak Yudi sama Pak Bambang, izin. Karena nanti Iya, pada iya, prinsipnya di pembatik ini lebih banyak ke praktis ya. Artinya ke iya. apa sih pembatik itu tadi sudah sangat jelas sekali, sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Baharudin, Pak Yudi. Jadi sekiranya saya menambahkan beberapa poin sedikit saja terkait masalah di level 4-nya pun prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Baharudin beberapa tahapan yang nanti akan diseleksi. Dan prinsipnya memang keseluruhannya itu sudah tertuang dalam panduan. Dalam panduan Pembatik 2021 yang Bapak Ibu Guru bisa unduh di halaman simpatik juga. Bapak Ibu bisa melihat dari pertama tujuan sampai akhirnya bagaimana bisa menjadi duta rumah belajar. Sekali lagi mohon izin, saya mungkin di siang hari ini ingin share screen sebentar, sedikit aja terkait dengan Silakan Pak izin, Arifin. izin Oke, terkait Bo. dengan Google Chrome. Oke. Oke, izin terlihat Pak Ibu Guru? Oke. Iya. Ya, oke. Hampir sama tadi slide-nya, memang tadi slide-nya sebenarnya satu, cuman tadi karena ada yang double gitu, saya mungkin ikut menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Baharudin tadi. Jadi di sini pembatik ini di 2021 nanti akan sama persis di 2020, cuma nanti akan berbeda di struktur programnya, ada beberapa kurikulum yang akan nanti bukan berbeda, agak diperkuat gitu ya. Nanti kita akan bisa lihat bersama dan itu ada di panduan. Oke, tadi pengenalan diri saya izin sudah disampaikan oleh Bapak Bambang, ke. Dan mungkin yang disampaikan Pak Bambang terlalu tinggi mungkin. Kalau ibarat orang tuh takutnya saya kalau diangkat-angkat nanti takutnya jatuhnya sakit sekali nanti kan. Kalau hukum apa namanya energi potensial itu kan semakin tinggi kan, kalau kita jatuh kan semakin sakit itu. Tapi semakin tinggi energi yang dihasilkan semakin kuat, Pak. Jadi yang lain Insya bisa Allah. Amin, amin. Tapi intinya Pak Bambang Setiawan ini adalah salah satu guru saya di fisika, karena beliau jauh-jauh hari menjadi guru fisika dan saya baru ibarat boleh kata itu baru masih datang yang tertatih-tatih, dan beliau alhamdulillah saya masih ingat sekali beberapa kesempatan saya belajar dengan beliau di P4TK IPA yang harusnya memang karena kemarin tuh kalau dikatakan tadi ada duta sains itu sama Pak Yudi itu karena ngalah gitu ya. Pak Yudiananto tuh ngalah orangnya gitu. Iya. Kasihan, Iya. kasihan Pak Arifin jauh-jauh gitu. Izin sambil mohon maaf Pak Bapak Ya, Ibu guru ya, guyon. Iya, tapi ya, iya. ya. Nggak apa-apa. tidak mengurangi hormat Nggak materi. apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. untuk kegiatan ini pembatik apa dari kegiatan itu sendiri sudah disampaikan oleh Pak Baharudin, sudah lengkap. Terus bagaimana cara mendaftar sampai bagaimana untuk bisa menentukannya itu sudah ada semua. Nah, cuman saya mungkin izin satu yang saya tambahkan terkait masalah level 1 sampai level 4 Bapak Ibu guru. Di sini mungkin agak kurang agak buram ya, tapi masih bisa kelihatan di sini. Jadi level 1 nanti kurun waktu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti dia bermulai dari April sampai Juni. Dan ini tentatif tergantung level yang kita inginkan atau kita ikuti seperti yang disampaikan Pak Pak Barudin tadi. Jadi level 1 ini sampai saat ini ada 25 kalau nggak salah tadi yang sudah. Dan ini bisa kita lihat, izin saya share screen dari sini. Kalau ingin melihat izin kalau sudah seperti ini Bapak Ibu guru, tadi di awal 1000 jalan menuju rumah atau pintunya itu banyak. Jadi kalau kita ingin melihat, karena ini khusus yang perlu saya sampaikan sedikit. Jadi simpatik itu apa sih ya? Simpatik kalau pembatik kan sudah jelas ya. Pembatik tadi adalah pembelajaran berbasis TIK. Nah, simpatik itu adalah sistemnya. Sistem pembelajaran berbasis TIK-nya. Jadi boleh dikatakan sederhananya itu kalau simpatik itu rumahnya gitu. Rumahnya untuk pelatihan.
Nah, pembatik itu adalah salah satu aja pelatihan yang berada di dalam simpatik gitu. Nah, jadi simpatik ini adalah wadahnya, wadah untuk kegiatan-kegiatan pelatihan online yang dilakukan oleh pihak Pusdatin. Nah, di salah satu untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan ujung tombak paling depan di rumah belajar sendiri, maka diarahkanlah di Pusdatin itu, di simpatik ada kegiatan pelatihan berbasis TIK ini yang nanti akan berjenjang 1-4 itu, dan nanti akan dipilih atau ditetapkan duta rumah belajar yang nanti sekiranya bisa membantu di wilayah masing-masing untuk mengembangkan dan menerapkan dalam pemanfaatan rumah belajar. Itu kurang lebihnya sebenarnya. Nah, makanya di sini kalau di form di atas ini akan ada beranda pelatihan, bisa kita melihat di pelatihan, dan kita juga bisa melihat di pembatik. Nah, ini kan saya belum login ya, belum login. Saya coba login sebentar juga sama seperti ini. Kita sama lebih ke teknis saja nanti kalau ada yang bertanyakan nanti. Izin. Nah, di sini mohon izin, ini tampilan di layar saya kalau saya masuk karena sudah daftar tadi ya. Ya nanti, dan mohon izin mungkin sebagian besar boleh izin ini Bapak Ibu guru yang berada di room boleh di-chat ada nggak yang belum sempat mendaftar itu, atau mungkin sudah mendaftar semua. Kalau kemarin di Dombu itu kebetulan pas kegiatan yang ikut di room itu justru sudah mendaftar semua gitu ya. Jadi tidak ada penambahan. Tapi kalau untuk di room ini ada yang belum mendaftar, nanti kita sama-sama. Kalaupun nanti ada kesulitan, silahkan bisa langsung disampaikan di ruangan di room ini, atau mungkin bisa japri, nanti kan tadi ada kontak personnya tadi di sana. Oke, kembali ke sini. Jadi di sini akan otomatis akan muncul salah satunya adalah option di pembatik 2021. Kita klik aja di sini, maka di sini akan muncul semua Bapak Ibu guru. Muncul semua untuk khusus pembatik 2021. Jadi mungkin ini caranya hampir sama seperti Pak Yudi, cuman kan tadi langkahnya dari pelatihan gitu ya. Sama, prinsipnya sama. Nah, kita kalau ini langsung tuju ke pembatik. Kalau ke pelatihan, nanti prinsipnya kalau ada beberapa pelatihan yang lain akan muncul di situ juga. Tapi kalau yang di pembatik 2021, ya khusus aja pelatihan untuk yang pembatik saja, tidak ada yang lain. Nah, ini keterangannya pun sudah ada, sudah lengkap sekali manfaat yang akan didapatkan, dan semuanya sudah ada. Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci ya, Bapak Ibu guru bisa lihat di sini semua. Tahapannya pun sudah ada dari pembatik level 1 yang literasi, implementasi, kreasi, sama berbagi TIK ini sudah ada. Ya ada di semua. Nah, kebetulan di sini kalau ingin kita lihat masuk level 1 ya di sini. Di sini kan yang baru ada tombol daftarnya kan baru di pembatik level 1 literasi. Kita klikkan di sini karena yang 2, 3 belum, karena memang 1 belum selesai. Jadi ini kayak di LMS lah, modul dan sebagainya itu kan kalau tahapan berikutnya bisa dibuka kalau tahapan sebelumnya itu sudah selesai dikerjakan. Seperti itu kurang lebihnya. Kita klik di sini. Nah, klik. Nah, disinilah muncul Bapak Ibu guru. Level 1 sampai level terakhir yang sudah kebuka. Nah, level 1 ini sudah penuh. Nah, ini tandanya merah Bapak Ibu guru di sini. Kalau ingin lihat bisa, tapi nanti kuotanya pasti sudah 2.000. Sudah nggak bisa daftar. Sampai ke bawah. Nah, ini yang si hijau ini yang mulai kita bisa masih daftar. Ini 25 sudah penuh seperti yang disampaikan Pak Bahrudin tadi. Nah, ini baru mulai 26 ke bawah, ini masih kosong. Dalam artian masih ada bangku untuk kita bisa daftar. Nah, di mana kita mau daftar? Terserah Bapak Ibu guru. Kita tentukan waktu berdasarkan pada saat waktu itu kira-kira Bapak Ibu guru longgar. Dan mungkin pengerjaan terus di level 1 pun tidak terlalu berat Bapak Ibu guru, karena di sini lebih ke teori saja. Jadi itu nanti ada kelas sekitar 11 hari, Bapak Ibu guru buka LMS-nya, nanti saya bantu untuk buka LMS seperti apa nanti tampilan di depannya dan di dalamnya. Nah, di sini nanti contoh saya ternyata di tanggal ini saya pengen daftar ke gelombang 29. Di sini tanggalnya itu dilaksanakan pelaksanaan kelasnya 18 sampai 30 Mei. Ibarat nih taruh di sini kan, kalau nggak salah ini ada Lebaran umpamanya. Wah, Lebaran di sini nggak mau saya di sini. Nanti saya ikutnya yang Juni saja lah. Nah, Bapak Ibu guru cari aja yang di bawahnya nanti. Cari aja yang di bawahnya, di sini ada Juni. Nah, ini level maunya level 32, gelombang 32. Silakan. Jadi di sini ada tanggal pelaksanaan 20 Mei sampai 1 Juni. Saya pakai yang ini aja lah, saya masuk di sini. Silakan. Nah, itu nanti prinsipnya adalah kelonggaran waktu untuk mengerjakan. Dan seperti yang Pak Bahrudin sampaikan tadi, kalaupun saya kuat untuk menyelesaikan dalam 1 hari, alhamdulillah tidak ada masalah. Tinggal nunggu nanti jadwal ujiannya, karena nanti ujiannya itu bisa dibuka pada saat pas tanggal yang ditetapkan itu, Bapak Ibu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Jadi untuk menentukan berapa atau tanggal berapa yang sudah kita inginkan, dan nanti tanggal berapa kita ujian dan bagaimana kita mengerjakannya.
Nah, sebelum sampai kita masuk ke real di ruang LMS-nya pembatik level 1, di sini saya sampaikan tadi berapa sih yang sudah mengikuti pembatik ini. Di sini kalau kita lihat ada statistiknya pembatik level 1 tahun ini. Nah, di sini dari mulai Aceh sampai ke Sumatera itu di sini namanya ada. Kita sort aja, kita filter berdasarkan jumlah pengikut terbanyak. Nah, di sini Bapak Ibu. Izin saya perbesar. Nah, di sini yang paling besar di sini ada di Jawa Barat sampai 9.000 Bapak Ibu Guru. Ya, ya. Nah, ini 9.400-an sudah. Nah, ini yang paling poncot itu Gorontalo karena izin luar negeri, karena luar negeri kan sekolahnya terbatas saja ya. Bapak Ibu gurunya cuma berapa orang aja juga, makanya dia sedikit ya luar negeri. Nah, Gorontalo ini sebagai informasi memang kebetulan teman kita Duta Rumah Belajar Gorontalo 2020 memang pada saat ini lagi sakit. Masih proses perawatan, jadi memang kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi, jadi memang masih sangat minim sekali di sini. Padahal beliau sangat expert sebenarnya di pembatik ini. Beliau kemarin sakit dan harus di perawatan yang harus intensif. Nah, di mana kan Nusa Tenggara Barat? Sekarang kita berada di sini, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya memberikan tanda apa namanya sebuah wacana apa sih dari pelatihan ini atau dari jumlah ini? Dari jumlah ini kita bisa melihat antusiasme sama apa ya istilahnya kalau dalam pendidikan kita itu konsistensinya sama niatan kita untuk melakukan upgrade terutama di literasi TIK-nya. Karena kalau kita lihat di Nusa Tenggara Barat itu nanti kita klik nanti akan muncul juga daerah-daerah mana dari NTB itu yang sudah mendaftar. Kalau nggak salah tadi di Dompu paling tinggi memang di Kota Mataram sudah 100 sekian. Dompu tadi masih sekitar 60 60-an sekian ya. Mohon maaf ini karena ini agak berat kalau yang untuk menentukan per wilayah ini karena memang seluruh nasional. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini ya. Di Nusa Tenggara Barat itu yang paling tinggi Kota Mataram yang sudah mendaftar 124. Dompu di peringkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor 6, 75 yang daftar. Nah, Kota Bima nomor 2 dari bawah nih. Nah, ini tugasnya Pak Barudin nanti sama Pak Bambang ini harus dioprak-oprak istilahnya gitu teman-teman yang di Kota Bima, karena dari sisi apapun Kota Bima itu kalau di Pulau Sumbawa sejauh ini tetap nomor 1 dalam hal akademis. Jadi mungkin tidak menjadikan sesuatu hal yang susah untuk Pak Yudi untuk bisa membantu mensukseskan program pemerintah ini, insya Allah. Sama Nah, karena ini juga Pak sedikit. Sedikit tapi unggul. Silakan. Lanjut Pak. Lanjut Pak Arifin. Oh, lanjut. Ya. Oke, siap. Gitu ya. Nah, di sini kebetulan di sini di Dompu baru 75. Ini pun saya sebenarnya sudah opera-opera juga karena cuman karena memang namanya apa ya istilahnya merubah sebuah apa istilahnya kebiasaan itu memang nggak gampang gitu ya. Jadi memang benar-benar ya harus memang punya ketabahan yang luar biasa, kekuatan ketahanan yang luar biasa. Saya alami sendiri setelah sekarang berada di 2020 kemarin itu ya. Sampai saya nembusin ke Dipura belum ketemu sampai ke Bupati belum bisa juga karena ya itulah resiko memang harus kita membuat jalan. Seperti kemarin saya sebelah cerita banyak sama Pak Bambang Setiawan kemarin tuh. Ternyata inilah yang disampaikan dulu beliau itu jauh-jauh hari yang sudah pernah sampaikan ke saya itu. Nah, di sini ya. Jadi masih sangat besar sekali tugas kita Bapak Ibu Guru. Jadi kita masih di urutan 16 kalau nggak salah tadi di sini di Nusa Tenggara Barat. Kalaupun ini sebenarnya Pak kalau di sini aja apakah bermasalah sih Pak Arifin? Enggak juga, enggak ada masalah. Cuman kan ya mohon maaf lah, kita bukan sih ingin menjadikan kebanggaan enggak ya. Tetapi kan kalau kita bisa bersaing sinergi dengan teman-teman yang di luar sana ya kenapa enggak gitu kan. Dengan tingkat minimal sebenarnya kalau kita satu sekolah untuk mohon maaf satu sekolah bisa minimal 1 sampai 5 aja kita tinggal ngalikan aja sebenarnya. Nah, cuman karena belum maksimalnya sosialisasi. Nah, ini sebenarnya perannya dari dinas. Karena mohon maaf sebenarnya ini ada surat juga yang tertuju ke dinas dan saya sudah menyuratinya juga. Dan itu setiap dinas itu sebenarnya sudah ada tembusan dari pusat. Karena itu suratnya itu memang per satuan unit satuan kerja gitu, baik dinas kota ataupun provinsi. Oke, lanjut Bapak Ibu Guru. Jadi ini yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, saya sedang sedikit mengulas bagaimana yang sekarang berada di dalam LMS-nya. Nah, kurang lebihnya setelah kita masuk, kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Sebentar Bapak Ibu Guru. Ya, jadi mohon maaf.
Nah, kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, cuman perbedaannya, saya masuk ke sini dulu ya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu Guru di sini kelas LMS-nya saya, ini saya sebagai instruktur. Maka di sini mohon maaf, saya punya ada sedikit akses lah untuk bisa menonaktifkan kelas dan sebagainya itu. Nah, kebetulan memang karena di level 1 kemarin saya diminta untuk memberi bersama diberikan amanah untuk salah satu penyusun salah satu modul di level 1 ini. Ya, jadi saya ada akses masuk ke sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti sudah masuk ke kelasnya, di sana akan ada pra-level yang ini yang kita tidak temuin di 2020 Pak Barudin ya. Nah, ini tidak ada di sana. Terus kalau untuk yang lain sama. Di sana sama, ada modul 1, 2, 3. Nah, di pra-level nanti kita bisa klik. Nah, nanti di sana diminta untuk apa sih aktivitas belajarnya? Ada disuruh mengisi kuesioner, terus menjawab soal pra level atau pre-test lah zaman kalau kita di lab itu ya. Sama nanti di sana harus mengaktifkan tribunnya yang mungkin sudah sering kita lihat di beberapa media sosial itu. Nah, kurangnya di situ perbedaannya atau penambahan yang dari tahun 2020 kemarin. Yang ini yang tidak ada di kita kemarin 2020. Tapi ini kan pra level aja. Terus di modul 1, nanti akan Bapak Ibu Guru dapatkan di sini pengantarnya, terus nanti kegiatan belajarnya itu materi 1, materi 2 atau kegiatan belajar 1, kegiatan 2, terus mengunduh gitu ya. Nah, di sini ada soal-soal pra-levelnya juga bisa dilihat di sana. Itu untuk modul 1. Terus modul 2-nya pun sama Bapak Ibu Guru. Modul 2-nya juga sama sampai mengunduh modul maaf. Terus yang ketiga pun sama. Jadi ini masih teori, artinya masih literasi Bapak Ibu sekali lagi ya. Terus di level 4 pun sama. Nah, dan dia terakhir nanti kalau sudah selesai ini semua, baru Bapak Ibu Guru mengerjakan soal akhir ini. Nah, ini Bapak Ibu Guru bisa klik nanti, tetapi ini muncul kuncinya ini kebuka kalau sudah sesuai tanggal pada saat ujian. Di sana kan kalau Bapak Ibu Guru ikut tadi izin mohon maaf tadi ya. Nah, di sini saya lihat pokoknya ini saya ikut di gelombang 14. Di sini kan akan kelihatan di sini. Nah, pelaksanaannya sama tanggal ujian. Nah, tanggal ujian inilah nanti munculnya kunci itu kebuka yang di sini Bapak Ibu. Kunci ini kebuka pada saat itu. Jadi kalau selama itu belum pada waktunya ini nggak akan kebuka. Karena memang secara sistem LMS-nya seperti itu. Nah, disitulah untuk tahapan level 1, 2, 3 dan modul 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini sekali lagi belum ada penugasan, belum ada hasil yang harus diupload. Nah, itu yang agak sedikit berbeda di level 2 sama 3. Nah, di level 1 ini juga nanti Bapak Ibu Guru seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Barudin adalah salah satunya adalah bukan kita mencari sertifikat enggak, tetapi insya Allah nanti kalau Bapak Ibu Guru bisa tuntas, bisa lolos, bisa lulus dengan KKM 70 tadi, Bapak Ibu Guru akan dapat sertifikat 32 JP, satu angka kredit lah ya, satu angka kredit. Dan itu nanti Bapak Ibu Guru bisa dipakai untuk kegiatan kenaikan pangkat dan mungkin itu ranah Pak Bambang insya Allah ya. Saya kemarin tanya-tanya itu juga sama Pak Bambang, saya minta ilmunya itu untuk bagaimana Pak naik pangkat dan sebagainya karena memang di expert bidangnya beliau di situ. Itu ya Bapak Ibu Guru di level 1-nya kurang lebihnya nanti sama seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ya. Nah, cuman bedanya nanti agak sedikit tampilannya karena memang Bapak Ibu Guru sebagai peserta ini adalah tampilan sebagai instruktur. Cuman prinsipnya sama lah, kurang lebih isinya itu sama. Kontennya aja nanti tombol-tombolnya agak sedikit berbeda. Nah, kembali Bapak Ibu Guru ke sini. Sebentar, ke simpatiknya ya. Mohon maaf di sini. Simpatik. Nah, di sini yang mungkin tadi belum sempat disampaikan Pak Barudin. Jadi di sini tadi salah satu yang bisa kita dapatkan adalah dapat ilmu dengan tanda kita dikasihkan sertifikat. Nah, sertifikat yang kita dapatkan itu bisa terkumpul di sini. Kalau di saya ini ada 13 sertifikat. Mungkin Pak Barudin lebih banyak mungkin ya karena beliau lebih aktif ya. Kalau saya kemarin itu memang hampir ya paling 50% kegiatan selama 2020 yang saya ikutin. Jadi cuma dapat 13 ini. Cuman ini pun yang agak banyak pada saat kuliah umum di level 4 ya. Dan ini Pak Barudin juga dapat juga sama beliaunya gitu ya. Jadi semua akan dapat dapatkan di sini. Dan untuk beberapa sertifikat yang punya JP itu biasanya yang ada kurun waktu seperti ini Bapak Ibu. Level 1, level 2 ini. Nah, ini yang ada JP-nya. Kalau yang lainnya ini sertifikat keikutsertaan. Gitu ya. Seminar nasionalnya, seminar webinarnya lah gitu. Tapi insya Allah ini pasti diakui karena kalau kita lihat contoh aja saya ambil mau yang per implementasi saya download Bapak Ibu Guru. Saya download nanti dapatnya seperti ini. Oh, ini nggak bisa kelihatan ya. Oh, bisa. Nah, di sini. Nah, kayak gini. Nah, gini ya. Nah, ini 32 JP dan insya Allah
Enggak mungkin nggak diterima. Kalau Pak Bambang Setiawan sebagai penilai angka kredit, Penilai. kalau beliau nggak menerima nanti lapor saya nanti. Ada barcode-nya Pak Ada Arifin. barcode-nya juga, nggih. Oke, Ya, ada tidak bisa barcode-nya juga. dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Intinya insya Allah pasti terjamin lah, insya Allah ya. Kalau Pak Bambang sekali lagi pasti beliau sudah sangat memahami akan hal ini, gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini yang sangat-sangat bisa kita, bukan ini tujuan utama ya, karena yang pasti kita akan dapat ilmunya. Mohon maaf, Bapak Ibu Guru yang mungkin masih bukan nol ya, tapi masih dari tahap awal gitu belajar TIK, insya Allah nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan peningkatan kompetensi. Nah, agak sedikit berbeda juga seperti yang disampaikan Pak Barudin tadi di level 1, 2, 3. Nah, di level 2020 Bapak Ibu Guru, itu teman-teman peserta pembatik itu menyesuaikan dengan kelulusan tahun sebelumnya. Contoh umpamanya nggih, saya kemarin lulus level 1, maka tahun 2020 kemarin saya langsung lompat level 2. Kalau umpamanya saya sudah selesai di level 2, maka tahun 2020 kemarin itu saya lompat langsung level 3 karena sertifikat 1 2 saya sudah dapat. Tinggal lanjut 3. Nah, perbedaannya sedikit di sini akan ada di tahun 2021 dan itu ada di panduannya. Oh ya, tadi panduannya ada di sini Bapak Ibu, mohon izin sebentar sebelum saya menyampaikan sana. Nah, di sini panduannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti bisa di-download, bisa dilihat. Ini lengkap semua dari sini. Nah, di sini ya. Nah, ini panduannya di sini. Jadi diletak di sebelah bawah, paling bawah lah ada pedoman pembatik itu. Nah, di situ perbedaannya tahun ini adalah izin mungkin Pak Barudin, biarpun beliau sudah sampai nominasi 5 besar kemarin di SRB untuk DRB-nya. Nah, kemarin beliau sudah selesai level 4 dan dapat sertifikat, tetapi tahun ini harus mengulang dari level 2. Jadi baru makanya kalau nanti dilihat dari tempatnya Pak Barudin tadi, setelah nama itu ada bintang 1 di Pak Barudin. Bintang 1 ya. Ya, bukan bintang 3. Harusnya kalau kemarin, yang tahun kemarin itu bintang 3 Pak Barudin, yang tahun kemarin. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk tahun ini ada sedikit perbedaan, yaitu tentang struktur program di kurikulum level 2 sampai level 3. Kalau yang level 1 sama, kurang lebihnya sama. Memang saya salah satu penyusun modulnya itu ada sih perbedaan, tapi itu materi, tidak ke kurikulumnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang level 2 sama 3 ini kurikulumnya sangat berubah dan itu sangat berbeda sekali karena tidak ada pilihan Pak Barudin. Kayak kemarin kan ada pilihan ya. Nah, di tahun 2021 ini, maka Bapak Ibu Guru kenapa saya yakin pasti akan bisa dan expert yang sudah bisa. Karena di level 2 ini nanti Bapak Ibu Guru akan dipaksa mengunggah yang di level 2 nanti setelah ikut di kegiatan, membuka modul, mendapatkan ilmu, mengimplementasikan seperti yang disampaikan banyak hal tadi oleh Pak Barudin. Jadi nanti di akhirnya Bapak Ibu Guru harus membuat video pembelajaran. Harus bahasanya. Nah, kalau tidak mengunduh, ya nggak bisa. Kalau pengalaman saya kemarin, saya membuat video itu saya paksa, itu saya 2 hari 2 malam. Itu saya paksa. Saya itu tipikalnya mohon izin, saya itu orangnya SKS-an itu. Dari dulu. Begadang berarti Pak ya. Izin Pak Yudi. Itu. Aliran Sangkuriang Bapak ini. Nah gitu ya. Jadi begitu. Nah, di tahun ini Bapak Ibu Guru akan dipaksa untuk membuat video pembelajaran. Nah, kalau membuat nggak mungkin kan tidak tahu gitu ya. Nah, disitulah saya sampaikan tadi Bapak Ibu Guru akan mempunyai kecakapan TIK dalam penguasaan TIK dalam hal membuat video pembelajaran di level 2 ya, di level 2. Nah, artinya Bapak Ibu Guru akan dapat biasa nanti akan ketemu namanya Camtasia, nah KineMaster, terus apalagi yang biasa dipakai media player apa itu yang editor. Itu nggak mungkin pastinya itu pasti akan Bapak Ibu kuasai. Biarpun tidak se-expert ya, tapi paling enggak itu untuk membuat sudah bisa lah. Ini bagaimana nyambung ini videonya, nanti nambahkan ini sudah pasti akan dapat. Nah, makanya akan terupgrade ilmu dari Bapak Ibu Guru di TIK, khususnya di video pembelajarannya. Dan itu sebuah kebanggaan juga karena nanti kenapa Bapak Ibu Guru yang dinyatakan nanti lolos di level 2 itu adalah video yang memang sesuai dengan kriteria dan nanti pastinya akan muncul di sumber belajar Bapak Ibu Guru. Nah, ini yang akan membedakan di tahun 2020. Karena izin, kalau Pak Barudin kemarin di-upload nggak Pak Yudi? Yang video pembelajarannya? Ya, saya upload tapi belum di-approve.
Tidak berproof ya. Ya. Iya. Nah, yang di tahun 2021 ini itu akan di-approve, wajib di-approve. Karena yang diwajibkan apa? Kalau itu yang sesuai. Artinya kalau Bapak Ibu guru videonya memang pasti itu dinyatakan lulus level 2, pasti akan muncul wajah Bapak Ibu guru di sumber belajar. Berbeda dengan kita Pak Yudi ya tadi ya. Sama, saya juga approve, tapi sampai sekarang nggak ada. Mungkin tidak sesuai mungkin Pak Yudi. Karena kita Nggih, nggih. terpaksa diluluskan mungkin ya. Ya. Nah, yang tahun ini enggak. Yang tahun ini nanti Bapak Ibu guru akan diwajibkan membuat video pembelajaran dan itu harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak panitia dan itu nanti akan muncul wajah Bapak Ibu guru di media pembelajaran itu di sumber belajar. Maka nanti targetnya adalah Bapak Ibu guru akan melihat sumber belajar di rumah belajar itu akan sangat meningkat drastis di tahun 2021 ini. Itu di level 2. Nah, karena Bapak Ibu guru sudah lolos dan lulus di level 2 dengan mengupload dan dan mengerjakan tugas di level 2, Bapak Ibu guru akan ikut di level 3. Nah, di level 3 ini juga akan dipaksa. Kalau kemarin saya ingat saya Pak Yudi kita diberi pilihan untuk membuat video kalau enggak MPI ya. Nah, di tahun ini kita itu dipaksa untuk mengupload hasil MPI. Makanya Bapak Ibu nanti akan ketemu namanya SAJ3 dan sebagainya teman-temannya. Absit. Absit dan sebagainya. Jadi sepupu 1, sepupu 2-nya itulah kurang lebihnya gitu ya. Aplikasi-aplikasi itu gitu ya. Dan makanya Bapak Ibu kalau membuat nggak bisa gitu ya. Nah, di sini nanti akan lebih sedikit berat di sini. Makanya izin Pak Yudi, mungkin Pak Yudi sekarang di keterangannya itu akan ada bintang 1. Jadi tidak langsung bintang 3. Tapi tetap akan ada banyak rekomendasi di sana karena memang sudah punya pengalaman di 2020. Dan aku yakin itu bukan masalah bagi Pak Yudi dan teman-teman gitu ya. Nah, di situ jadi untuk di tahun 2021 ini Bapak Ibu guru di level 3 akan mengupload media pembelajaran interaktif gitu ya. Di situ kalau nanti sudah dinyatakan lolos sama seperti tadi Bapak Ibu guru, itu akan wajib kalau dinyatakan lolos level 3 dan lulus, itu wajah ataupun karya Bapak Ibu guru media pembelajaran interaktifnya akan terpampang di sumber belajar. Jadi insya Allah akan banyak amal jariah yang kita dapatkan karena kalau yang menggunakan cuman kita kan paling kita yang bisa. Tapi kalau nanti hasil kita, video kita diputar dipakai oleh guru-guru se-Indonesia kan insya Allah dan kita ikhlas insya Allah sangat menambah amal jariah kita insya Allah. Nah di situ Bapak Ibu guru di level 3. Nah di level 4 itu nanti akan dipilih seperti tahun kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Barudin, nanti akan dipilih atau diambil 30 besar. Di 30 besar itu nanti akan ada pendapatan modul dan sebagainya sama seperti di level 2-3, masih ada tugas dan sebagainya. Habis itu nanti akan akan diminta untuk melakukan kolaborasi dan melakukan sosialisasi rumah belajar, berbagi ilmu. Bukan hanya membagikan rumah belajar aja informasinya, tetapi membagi ilmunya tadi, membuat video, membuat media pembelajaran itu ke minimal kalau nggak salah tahun kemarin 200 Pak Yudi ya, 200 atau 100 kemarin? 200 yang apa coba? Yang untuk yang berbagi 200 ya? Oh 100 Pak. Oh 100 ya, 100 kemarin. Ya. Tahun ini saya lupa ingat kemarin itu apa? Kayaknya ada peningkatan jumlahnya yang harus target minimalnya. Nah itu Bapak Ibu guru. Nah di situ setelah itu akan diambil paling 5 besar mohon maaf. 5 besar yang diambil. Nah di 5 besar itu bukan terbaik. Kalau mohon maaf ya, kalau saya lihat juga saya bukan yang terbaik juga kemarin di 5 besar, bukan 5 terbesar juga. Karena cuman kita mau ngerjakan aja lah, aku yakinnya seperti itu aja. Karena kalau kita ngelihat teman-teman yang berada di Lombok pun mereka lebih expert untuk TIK-nya. Tapi kan yang dinilai itu bukan hanya masalah pegang di depan laptopnya, tetapi masalah niat juga, masalah komitmen juga dan sebagainya. Itu juga ada penilaiannya. Nah di 5 besar itu nanti akan ada coaching dan mungkin itu juga sama yang dialami oleh Pak Yudi, Pak Barudin. Jadi yang saya sampaikan pun sebenarnya sudah disampaikan Pak Barudin semua karena beliau itu yang beliau lakukan sama dengan yang saya lakukan itu. Tidak ada sama sekali perbedaan, persis sama sekali. Cuman setelahnya itu barulah ada tambah saya masuk ke grupnya Duta Rumah Belajar yang se-Indonesia. Itu tambahnya itu aja. Terus ada mungkin kasih selempang izin ya. Sebenarnya kalaupun selempang mungkin Pak Yudi juga punya banyak insya Allah. Cuman untuk tahun ini juga kita nggak bisa ngumpul juga karena pandemi ya mohon izin. Jadi tahun ini kita nggak bisa ke Jakarta juga biarpun teman-teman itu sedikitnya maksa sama Pak Kapusnya gimana kita nggak ketemu di sini ya karena terkait masalah protokol ya sampai detik ini kita belum bisa bertemu secara tatap mukanya, baru tatap maya tiap hari.
Izin gitu ya. Pak Arifin Jadi sekalian diumumkan. Untuk iya yang Pak. level 4 itu ada pertanyaan kemarin untuk level 4 Siap. yang tahun ini apakah masih daring atau tetap muka? Karena saya lihat di ada sedikit perbedaan. Nanti saya WA Pak ada satu juknis itu mengatakan tatap muka untuk level 4, sedangkan yang di FKI-nya itu daring. Mungkin dijelaskan Pak Arifin. Ya, informasi setelah kita mengikuti lokakarya untuk untuk kegiatan pembatik 2021. Jadi kegiatan 2021 ini sama persis di 2020 Pak Yudi. Jadi sama persis, tidak ada perubahan karena kecuali kalau memang nanti di tengah jalan ada contoh maunya setelah lebaran ternyata coronanya sama sekali hilang. Nah, itu mungkin akan ada perubahan. Tapi kalau memang posisi masih seperti ini ya itu sudah dibuat plan kegiatan planningnya itu memang dirancang untuk kegiatan daring. Sampai nanti kegiatan sama persis seperti kemarin kita juga Pak Ru. Nah, sampai situ untuk yang di level 4-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak menggunakan slide karena memang prinsipnya sudah ada di webnya Simpatik semua dan bagaimana kita bisa mendaftar, bisa kita melakukan masuk ke pembatik dan situ dan manfaatnya pun kita akan dapatkan apa sudah sama. Tapi kalaupun ada yang beberapa teman kadang agak terus Pak Arifin dapat hadiahnya apa? Saya dapat hadiahnya selempang gitu ya. Dan cuman tahun ini cuman hadiah yang kita nggak dapatkan jalan-jalan ke Jakarta itu aja yang kita nggak dapat gitu ya. Jadi kalau yang lain dapat, nah cuman makanya teman-teman itu agak nyeseknya kan nggak bisa ngumpul, nggak bisa peluk-pelukan gitu katanya yang cewek-cewek ya. Kalau saya kan enggak lupa, saya enggak lupa Yudi ya. Saya enggak lu ya. Maksudnya cewek sama cewek bisa peluk-pelukan itu makanya sekarang untuk yang tahun ini itu ya seperti anak-anak didik kita di SMP, SMA atau SD, SMA. Jadi lulusan corona lah sama jadi di RP corona. Tapi tidak mengurangi esensi dari pembatik itu sendiri. Insya Allah Bapak Ibu Guru saya yakin dan ini yang paling bagi saya kemarin termasuk pada saat wawancara Pak Yudi, saya cuma satu, saya ingin meningkatkan peringkat Dompu itu setiap tahun itu berada di peringkat 1-2 dari bawah. Nah, saya cuma berusaha semampu saya, masalah nanti hasilnya Allah alam. Kan kita cuma berkewajiban ikhtiar ya Pak Yudi ya. Jadi kita nggak bisa menentukan, yang penting saya akan berusaha sampai kemarin kegiatan sosialisasi rumah belajar, terusan akun belajar itu mohon maaf, saya akui benar-benar memang sangat menguras energi. Sampai saya ke sana pun kita tidak dapat apa-apa juga tanda kutip ya. Beda kalau kita dinas itu kan biasanya adalah apa itu. Ini sama sekali karena memang ini tugas sosialisasinya ini adalah tugas berbagi. Jadi kita ke sana ya mohon maaf kayak jailangku sih. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu sudah ya sama aja. Jadi ya yang kita lakukan ya ikhlas. Cuman karena dalam artian kita bertanggung jawab dan kita amanah terhadap apa yang diberikan ke kita ya mau nggak mau kita harus menjalankan itu semua. Dan insya Allah itu rezeki itu sudah ada yang ngatur lain. Ya itu yang mungkin yang saya terima. Kalau mungkin yang ABC-nya ya saya nggak bisa sampaikan. Tapi intinya yang pasti cuman yang berkurang itu adalah tiket pesawat Bima Jakarta PP itu yang nggak ada tahun 2020. Banyak maaf Bapak Ibu itu sinyalnya kayaknya ya sinyal. Iya, halo. Lanjut. Saya Aman. masih dengar. Oh ya, Aman ya. masih dengar. Aman ya. Oh enggak, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu Guru, mungkin itu kurang lebihnya agak sedikit bergurau saja, jangan terlalu ini juga. Intinya saya pribadi sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2020 mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Guru. Kalaupun alhamdulillah sudah berkesempatan untuk ikut dan nanti meramaikan dan mensukseskan pembatik 2020 di 2020, harapan saya pribadi Bapak Ibu Guru berkenan juga mensosialisasikan ke teman-teman terdekat dulu. Teman-teman terdekat, nah itu dalam satu satuan pendidikan atau mungkin teman-teman dalam satu organisasi profesinya dan sebagainya untuk berkesempatan untuk mengikuti dan mensukseskan pembatik tahun 2021. Karena ini intinya ajang bersama dan insya Allah kalau ikut ini tidak ada ruginya insya Allah. Hampir kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tapi ini untuk pembatik sendiri ini sebenarnya seperti di rumah belajar. Ya, jadi boleh dikatakan LMS plat merah tapi karena merasa plat merah jadi teman-teman itu agak sedikit ya. Itu sebenarnya enggak juga karena expert juga kita berada di dalam itu untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan mutu guru tenaga dan guru tenaga pendidikan itu sangat sangat tinggi juga. Ya, mungkin itu Bapak Ibu Guru, Pak Yudi nanti mungkin lebih ke praktis ya, ke tanya jawab sama nanti kalau mungkin ada yang perlu harus ditampilkan di layar nanti kita akan sama-sama termasuk dengan Pak Barudin. Terima kasih itu aja. Mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima, terima kasih uraian pengalaman tadi mulai dari Pak Bahrudin dan Pak Arifin, ya, Pak Arif ini Duta Rumah Belajar 2020 dengan Pak Bahrudin, ya, sahabat rumah belajar. Tadi sudah berbagi pengalamannya, banyak susah dan dukanya ya yang disampaikan tadi. Ya, jadi guru mau nggak mau harus konsisten dengan waktu di sini ya bicarakan. Ya mungkin untuk lebih jelasnya bagaimana sih eh, untuk menjadi DRB, Duta Rumah Belajar maupun sahabat rumah belajar, bisa kita lebih praktisnya dengan tanya jawab. Bagaimana Pak Bambang? Kita buka berapa sesi nih Pak Bambang? Silahkan ditanggapi dulu, ada pertanyaan di chatting tuh Pak Yudi. Oh ya, ini ada chattingnya. Ya kita tanggapi chatnya dari siapa ini ya? Ini ada izin bertanya Pak Arifin. Ini untuk Pak Arifin ya. Jika tidak lulus di gelombang 10, apa bisa daftar lagi di gelombang yang masih ada kuotanya? Atau buat jaga-jaga, jika tidak lulus, maka daftar lagi di gelombang akhir. Nah itu Pak, Ya. pertanyaan untuk Pak Arifin. Ya. Mungkin langsung bisa dijawab Pak Arifin. Ya, langsung ya dari Bu Ya, Bu Uis Eus. Trihastuti, Bu Iya, Trihastuti ya. betul. Nah, oke. Betul. Jadi kalau untuk kegiatan karena ini LMS sama seperti kegiatan mungkin kalau di P4TK ada Moodle gitu Pak Yudi Pak Bambang. Iya. Jadi ini tipikalnya dia langsung one way gitu ya, satu arah gitu ya. Jadi kalau kita tidak berkesempatan bisa lolos satu gelombang itu kan karena dia per level. Jadi mau enggak mau karena itu ngitungnya bukan gelombangnya tetapi levelnya. Jadi kalau kita mungkin belum ada kesempatan untuk lanjut ke level 2 tanda kutip karena mungkin kita lupa jadwal dan sebagainya. Nah, itu ya mau enggak mau kita harus kembali ke tahun berikutnya untuk menunggu ke tahun berikutnya. Bukan tidak bisa ya. Insya Allah. Karena sebenarnya kalau di level 1 itu hakul yakin sebenarnya kebanyakan teman-teman itu yang tidak bisa lanjut level 2 atau gampangnya itu nggak lulus, itu rata-rata cuman karena lupa waktu yang kebanyakan kemarin tuh. Artinya lupa waktu itu begini. Pada saat jadwalnya itu karena mungkin ada kesibukan lain atau kegiatan yang tidak terduga gitu, akhirnya lupa membuka dan lupa mengerjakan tugas pas harinya, terutama adalah pada saat ujian 2 hari itu. Karena kalau setelah 2 hari kan itu sudah ketutup, sebelum 2 hari belum kebuka gitu. Jadi itu yang biasanya yang fatal karena nanti kalau ujian itu nggak ikut ya istilahnya sudah nggak bisa dapat nilai kan gitu. Karena memang di level 1 itu masih murni literasi, belum ada unggahan kecuali nanti kalau level 2, level 3 nilai itu akan di mix 2 dari unggahan produk video pembelajaran atau media pembelajaran interaktif sama ujiannya. Jadi ada komposisinya gitu ya. Atau mungkin saya izin share sebentar di saya yang di Bapak Ibu guru di kegiatan pembatik level 2 kalau nggak salah saya masih bisa akses waktu itu. Saya coba izin, saya buka. Ya ini saya masuk ke pelatihan saya. Izin. Ini sudah masuk belum? Oh, belum masuk ini, mohon maaf izin. Tadi yang sudah masuk mana tadi? Ini keluar lagi ya. Oke, izin sebentar. Ya, silakan Pak Arif. Maaf. Nah, di sini masuk ke pelatihan saya. Nah, di sini banyak pelatihan yang sudah saya ikutin. Jadi akan tampil semua Bapak Ibu guru. Kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Nah, di sini saya coba tetapkan di level 2 seperti ini sebentar. Nah, ini. Nah ini pembatik level 2 di gelombang 1. Nah, mungkin bukan trik ya, nggak tahu apakah ini mitos atau enggak gitu. Nah, kebetulan kemarin itu setiap kali level itu saya pasti ikut yang gelombang pertama. Nggak tahu kalau Pak Farudin sama Pak Farudin atau Beda-beda, Pak. oh beda-beda ya. Beda-beda. Cuma saya aja yang mungkin merasa Pak Guru gitu. Nah, kebetulan kalau kemarin karena kan saya 2009 sudah level 1. Nah, level 2 itu saya tetap gelombang 1 dan level 3 pun saya gelombang 1 juga gitu ya. Kalau gelombang 4 kan memang sudah tinggal 30 orang itu aja. Nah, ini sama kan seperti Bapak Ibu Guru, kalau di Bapak Ibu Guru kalau dibuka kan baru 1. Kalau kita yang mungkin sudah ikut beberapa kali termasuk Pak Barudin itu akan banyak. Kita lihat di tahun 2020 kemarin gelombang 1 level 2-nya saya seperti ini.
Nah, izin masih muter-muter dulu. Nah, seperti ini. Kemarin ada 1.499. Level 1 aja nggak genep kayak sekarang. Sekarang itu sangat antusias Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena sekarang modelnya daring semua. Nggak kayak tahun 2020 itu kan enggak. Itu masih masih opsional. Bapak Ibu guru masih banyak yang ikutan luring dan sebagainya. Maka biasanya setiap gelombang itu nggak penuh. Kemarin tuh pengalamannya. Nah, di sini akan ada, oh ini masih ada bisa masuk ya ini, masuk ke kelas. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu kan juga sama ya. Cuman di sini statusnya selamat Anda lulus karena sudah tahun kemarin gitu ya. Nah, kita klik di sini masuk kelas. Nah, kita pengen aduh, oh sudah nggak bisa keakses ya. Sudah dikunci, Oh masih Pak, masih, ya? oh masih masih, oh masih masih Pak Guru. Nah, ini masih. Nah, seperti ini. Nah, kan hampir sama seperti Bapak Ibu Guru. Cuman ini levelnya level 2 ya. Bapak Ibu Guru level 1. Nah, di sini yang kemarin kita lakukan ini. Jadi ada modulnya ini satu, modul 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sini yang 2 di bawah ini akan ada tugas dan ada ujian akhir gitu ya. Jadi kalau yang sekarang yang tidak ada seperti yang tahun ini kan ada pra levelnya tadi di level 1 tadi. Ini nggak ada kita. Tapi yang di level ini saya yang 2019 nggak muncul, nggak tahu ini kenapa. Tapi yang 2020 masih muncul. Nah, di sini ada tugas. Di level 1 belum ada. Nanti di level 2 itu ada tugas di sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti. Isinya itu deh maksudnya ya. Saya buka sebentar izin. Masih muter-muter izin, mohon maaf. Semoga internet saya aman. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Tugas pembatik level 2. Simak dengan baik, kerjakan penugasan sesuai dengan ingat. Nilai akhir adalah, nah ini, vlog 60%, terus ujian akhir 40% Bapak Ibu. Nah, itu ada di sini nanti. Ada presentasinya di sini nanti. Di level 2 ya. Yang di level 2. Nah, yang di tahun 2021 nanti bentuknya bukan vlog, Bapak Ibu Guru. Bentuknya bukan vlog seperti ini. Nah, ini kita coba ikuti aktivitas. Nah, seperti ini kemarin. Ini contoh-contoh vlog yang diberikan contohnya. Jadi buatlah vlog. Nah, ketentuannya pun sudah ada di sini ya. Ini yang tahun kemarin. Tahun sekarang pun kurang lebihnya seperti ini. Cuman bukan untuk membuat vlog, tetapi membuat video pembelajaran di level 2 nih, gitu ya. Jadi video pembelajaran. Di sini nanti Bapak Ibu guru akan diwajibkan ngunggah di sini. Nah, ini. Caranya apa? Di sini klik. Nah, seperti di LMS itu nih Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan itu. Nah, caranya seperti ini. Mau ditautkan Google Drive atau apa. Nah, kemarin yang masih agak sedikit sedikit penetapan karena bandwidth itu kan masing-masing itu kan LMS berbeda ya. Dan ini kan biarpun punyanya nasional tapi kan saking banyaknya itu ya. Kadang itu memang tidak tercover gitu. Nah, kemarin kan kebanyakan masih diminta untuk masukkan ke Google Drive. Nah, ada beberapa Bapak Ibu guru yang settingannya itu masih settingan viewer. Jadi kan belum bisa dibuka, belum bisa akses gitu kan. Maka di situ biasanya instrukturnya yang agak kerepotan juga. Ya kalau bisa dihubungi kadang itu sampai berhari-hari habis jatuh waktunya ini yang pesertanya tidak bisa dihubungi. Nah, itu jadi masalah kemarin. Nah, kemarin ada informasi terakhir itu nanti akan ada link langsung masuk ke LMS ini. Tapi apakah belum ya atau enggak kita belum bisa lihat. Saya kemarin karena di Lokakarya terakhir saya tidak ikut jadi saya belum tahu persis apakah nanti akan ada link untuk memasukkan langsung ataukah tetap masih pakai punya pilihan untuk masuk ke Google Drive. Kalau Google Drive kan bisa ya Google Drive, OneDrive punyanya Office 365 pun masih bisa gitu ya. Itu. Nah, di sini caranya ya kalau pakai Google Drive ya tinggal sematkan di sini kan, insertkan URL-nya kayak kemarin biasalah di Google Workspace yang sekarang Pak Barudi juga Google Master Trainer insya Allah ya. Nah, gitu kan. Ya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu guru akan alami di level 2 gitu ya. Beda dengan level 1. Itu Bapak Ibu guru. Saya stop screen. Terus yang tadi pertanyaannya cuma itu aja Bapak Ibu guru ya. Nah, Ya, ya. apakah Apakah boleh mengulang itu berlanjut aja? ya? Oke, siap. Itu Pak Yudi, mohon maaf. Makasih Silakan yang banyak lain. Pak Ya, Arifin. sama-sama Pak Guru. Ya, Saya Iya. tambah mungkin Pak Yudi sedikit silakan. tadi. Silakan Pak Barudin. Silakan Pak Ya, Barudin. untuk ujiannya itu kan ditetapkan 2 hari Bapak Ibu. Tetapi bukan 2 hari itu Bapak Ibu ujian setiap hari. Bapak Ibu nanti bisa memilih mau hari pertama atau hari kedua. Artinya Bapak Ibu diberikan keleluasan kapan Bapak Ibu menyiapkan diri untuk mengikuti ujian gitu. Jadi memang dikasih jatah 2 hari. Tapi kalau sudah lewat 2 hari tersebut akan terkunci seperti yang Iya, disampaikan betul. oleh Pak Arifin tadi. Ya. Jadi ujiannya hanya 1 kali. Demikian tambahan Pak Yudi, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Barudin dan Pak Arifin. Ya, ini lagi asar ya soalnya. Ya, asar ya. Dan kita ya sambil mungkin bisa chat mungkin pertanyaan-pertanyaan para peserta. Luar biasa tadi pengalaman dari Pak Arifin dan Pak Barudin, baik itu sebagai DRB maupun sebagai SRB.
Mungkin para peserta Ada bisa pertanyaan lagi chat. Bapak Yudi. Ada pertanyaan juga dari Pak Oh ya, Pak Yudinya banyak sekali ya. Yudi SD iya, SD 29 Tanjung. 29 Tanjung. Bukan nama Oke, yang silakan. apa ya? Nah, bukan nama yang pasaran tapi nama yang merakyat. Ya Oke, Allah. silakan. Oke. Ini dari Pak Yudi ya, izin langsung aja. Iya. Tadi saya buka simpatik, belajar dan melakukan pendaftaran. Begitu saya buka dan saya cari gelombangnya masih ada kuota. Saya langsung daftar gelombang 26. Tanpa apa nih? Tanpa melihat tanggal Tanpa pelaksanaan dan waktu melihat ujian. ya pelaksanaan waktu ujian. Nah, apabila ternyata tanggal tersebut bentrok dengan jadwal lain, apakah apakah boleh minta pendaftar ulang dan gelombang? Ya, ini seperti di bank Bapak Ibu Guru. Jadi kalau kita sudah ngambil uang, kita lupa nggak ngitung, ternyata ngambil 10 juta sampai rumah 9 juta ya. Nanti yang satpam yang berdiri di depan bukan tellernya lagi gitu ya. Jadi ini LMS-nya yang ngomong misalnya bukan instrukturnya. Jadi untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu Guru, kalaupun sesibuk-sibuk kita misalnya ya kalau kita meluangkan waktu, aku yakin waktunya juga 30 menit aja kok, setengah jam aja Bapak Ibu Guru. Soalnya kalau nggak salah kemarin cuman berapa Pak Yudi? 15 atau 20 kalau nggak salah ya. Nah itu. Itu Bapak Ibu Guru. Soalnya, Pak. 15. Ya soalnya 15 Soalnya ya. sedikit, iya sekitar 15 Iya, saja, sedikit, Pak. 15 Cukup aja. 30 Nah, menit selesai. 30 menit aja. Nah, Bapak Ibu Guru Iya. nanti bisa melakukan tengah malam aja lah. Ya, sempatin aja lah buka pas waktu itu. Nah, cuman kalau lupa itu yang jadi masalah. Kalau masalah waktunya masih ingat ya itu. Kalau masalah lupa itu ya lupa itu obatnya cuma satu, Pak. Diingat-ingat masalahnya. Enggak ada yang lain. Itu makanya. Artinya ya bagaimana mungkin kita bikinkan memo ataupun kita bikinkan kan sekarang ada kalau Pak Yudi kan Pak Brody sudah ada namanya Google Calendar itu kan sudah Google di HP nanti Calendar. ada tuling sendiri. Oh, ada apa sih dilihat? Iya. Oh ya, jadwal untuk ujian jam sekian itu kan insya Allah sudah bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk mengingat kelemahan di kelupaan kita itu. Oke, itu Bapak Ibu Guru, ada yang lain mungkin? Oh ya, ini ya betul. Itu ada pertanyaan lagi dari mungkin ada tambahan Pak Bahrudin ya? Bapak silakan. Sama Pak, sama. ya? Tidak bisa ya. Sebenarnya ada pertanyaan yang mirip itu di atasnya dari Pak Yudi. Apakah harus buka LMS? Oh iya. Oh iya, dari Bu Dewi dari SMP 4 Bu Mataram Dewi, ya. Iya. Sebenarnya kalau memang harus buka LMS, Bu. Cuman bisa menggunakan HP juga bisa, menggunakan laptop juga bisa. Ini mungkin ibunya suka lupa kayak Pak Yudi tadi. Mungkin kalau Pak Yudi bukan lupa, tapi kalau ada kegiatan. Kalau yang Ibu Dewi itu suka lupa kalau mengerjakan tugas melalui LMS. Tapi memang tugas dan penugasannya semuanya ada di LMS. Begitu Bu Dewi. Nah itu Bu Dwi dengan Pak Yudi, bagaimana nanti jawabannya? Mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa chat di silakan. Pak Arifin dan Pak Barudin ya, ada nomor WA-nya. Satu hal saya pengen manas-manasin kalau orang bahasa kasarnya anak muda itu. Ya, silakan manas-manasin Pak Arifin. Kalau bahasa saya kadang itu cerita satu teman tuh, Dompu aja yang kotanya kayak gitu bisa, masa Pak Bambang yang di Kota Bima nggak bisa ngerahkan satu anggotanya gitu. Ini tantang nih Pak Bambang. Sebenarnya tantangan itu saya ada pertanyaan yang saya siapkan tantangan itu. Boleh saya yang bertanya, Pak? Siap. Bertanya langsung ya? Ya, nanti kalau enggak. Oke, silakan. Silakan Pak Bambang. Ya begini, ini ada dua nih. Satu tadi terkait dengan pertanyaan itu. Yang pertama sederhana aja. Jadi nanti kan kita akan muaranya dengan video pembelajaran. Nah, aplikasi untuk membuat video pembelajaran itu kan sangat banyak. Apa memang sudah ditentukan atau memang auranya sekarang ini dengan Merdeka Belajar kita juga merdeka untuk memilih aplikasi yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, MPI tadi, Pak. Terkadang teman-teman ini yang namanya pelatihan itu ada dua hal yang dirindukan. Yang pertama jalan-jalannya. Nah begitu online kendor sudah dia. Nah, yang kedua mungkin masih berpeluang untuk semangat mengikutnya. Tapi begitu ketemu MPI, terkadang mental juga teman-teman ini. Balik kanan. Nah, kira-kira ada nggak sedikit motivasi buat teman-teman supaya
apa yang dilakukan pertama MP ini tidak jadi beban, malah enjoy untuk dijalani. Oke, Pak. Jadi Pak Pak Baharudin dulu Arifin silakan sama Pak Pak Baharudin Rudin. dulu nih. Pak Baharudin Oh dulu ya, ya. baik, terima kasih Pak Yudi. Untuk yang mental itu dulu Pak Babang. Jadi itu bukan hanya dirasakan oleh mungkin rekan-rekan yang lain, termasuk saya juga Bapak. Kemarin itu saya justru sempat eh, ngejar targetnya. Ini memang lucu ya, sedikit cerita mungkin Pak Arifin. Jadi waktu itu ketika sudah level 1, saya melihat kok ini mudah sekali ya mencapai level 2 karena hanya membaca modul, kemudian mengerjakan soal, lulus level 1. Kemudian karena saya pikir mudah, ya sudah saya ikut level 2. Begitu di level 2 membuat vlog, alhamdulillah di kita kan itu nanti akan ada masuk ke grup Telegram, grup WA dan sebagainya itu Pak. Dan di sana kita akan banyak bertemu teman-teman yang sesama level 2 yang saling berbagi bagaimana cara membuat vlog, kemudian bagaimana berlatih menggunakan beragam aplikasi. Itu kita akan dapatkan sendiri sebagai bonus ya, bukan cuman di kegiatan pembatik setelah kita baca modul itu sukses besar, tidak juga, tapi kita akan bertemu rekan-rekan yang lain yang juga sepenanggungan. Jadi kita akan belajar bersama di sana. Nah, ketika level 2 saya dapat informasi ada teman yang buka kelas khusus untuk membuat vlog, saya ikut. Dan di sana saya belajar banyak tentang Camtasia, kemudian KineMaster, Filmora, kemudian Bandicam dan sebagainya. Itu saya belajar semuanya dan lolos. Nah, kemudian setelah lolos level 2, saya merasa tertantang gitu. Jangan-jangan nanti di level 4 mungkin akan ada pertemuan tatap muka. Itu pikiran saya kemarin Pak Pak Bambang, Pak Arifin, kalau tatap muka berarti izin Pak, karena sudah lama nggak via tatap muka selama corona, jadi bayangan saya itu level 4 adalah pertemuan tatap muka dan saya ke Jakarta. Titik, itu saja. Oke, kalau begitu saya tancapkan niat, ini nggak boleh berhenti sampai sini, nanggung mau balik kanan. Saya ikut level 3. Level 3 kemudian masuk lagi ke grup-grup yang level 3, teman-teman di berbagai Nusantara masuk ke grup Telegram, grup WA, dan di sana belajar lagi yang namanya MPI dan video pembelajaran. Di sana kami belajar tentang MPI itu yang Smart App Creator, kemudian ada satunya itu Pak, lupa saya, SAC, ya pokoknya itu Pak, segala macam bentuk aplikasi untuk mendukung MPI. Nah, saya belajar dari situ Bapak, secara gratis diberikan oleh teman-teman, kita tinggal milih waktu kapan, kemudian diajarkan, lalu dari situ menunggu untuk yang ke level 4. Nah, begitu level 4-nya diumumkan, ternyata daring lagi Bapak. Di situ saya sempat stres. Ini kok nggak jadi ke Jakarta ini Pak. Ya Allah, level 4 pun nggak ke Jakarta, ini gimana. Tapi ya sudahlah, ini sudah level terakhir, level yang sudah nanggung. Ya mau balik kanan juga kejauhan, ibaratnya mau ke Mataram, itu saya sudah nyebrang Pak, sudah nyebrang pulau, mau ke Mataram. Masa mau balik lagi padahal sudah nyebrang, ya sudahlah sekalian berangkat sekalian. Akhirnya ikut daring, seterusnya sampai dengan alhamdulillah dapat kesempatan 5 besar bersama dengan Pak Arifin. Sama seperti katanya Pak Arifin tadi, mungkin kami bukan yang terbesar, bukan yang terbaik, tapi kami memiliki komitmen, ya sama seperti Pak Arifin, komitmennya sama, hanya mungkin komitmennya Pak Arifin lebih banyak, dan mungkin doanya Pak Arifin mungkin yang lebih banyak juga begitu. Itu saja sih perbedaannya. Mohon maaf Pak Arifin, guruan sedikit Pak. Jadi itu kalau untuk mengapa saya masih terus lanjut level 1, 2, 3, 4, selain karena tadi berangan-angan untuk ke Jakarta, tapi yang paling besar itu adalah ketika ketemu dengan level berikutnya, kita akan bertemu dengan banyak orang, ribuan peserta yang level yang sama, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi tidak rugi sama sekali Bapak. Tidak usah memikirkan banyak materi yang keluar, uang pulsa, pertemuan, dan sebagainya, itu nonsen Bapak. Itu mungkin jawaban dari saya, mungkin yang lainnya Pak Arifin bisa menambahkan. Super sekali Pak Baharudin ini.
Kalau saya mungkin lebih dramatis ya, tapi artinya bukan dramatis dalam artian mungkin balik kanan. Kalau istilah balik kanan itu saya mohon maaf lah nggak ada Pak Yudi dan Oke. teman-teman yang ada di sini. Yang ada justru saya itu bukan balik kanan, takut kalau nggak nyampe kalau saya. Kalau saya takut kalau nggak nyampe. Kenapa? Karena memang prinsip saya dari awal itu cuma satu aja. Saya ingin belajar, nanti saya bisa berbagi. Makanya saya pada saat waktu itu saya yang jadi bukan idola ya, tapi sebuah inspirasi saya itu satu ada namanya Pak Sigit, mungkin Pak Bambang, Pak Yudi sempat kenal juga, beliau dari Bantul, termasuk dia yang sudah duluan mendapatkan Duta Rumah Belajar 2017 dan di 2020 maaf 2020 diberikan kesempatan menjadi duta sains juga. Tapi kalau saya kan kebalik, duta sains dulu baru duta DRB. Kalau beliau DRB baru di duta sainsnya. Nah, kembali ke tadi Pak Bambang di poin pertama pertanyaannya adalah terkait aplikasi tadi ya. Nah, terkait aplikasi apakah kita harus merdeka belajar gitu ya? Terkait dengan merdeka belajar apakah kita menentukan kalau di 2020 iya, kita mau pakai apapun terserah. Yang penting pokoknya ada hasil gitu ya. Nah, cuman kemarin pada saat di forum nasional dalam artian di Pusdatin sendiri kita berada di lapangan, berada di NTB pun sama di provinsi. Pertanyaannya karena aplikasi ini kan bayar. Yang sejauh ini kita pakai itu kan krek-krekan. Mohon maaf ibaratnya kita pakai tapi nyuri, mohon maaf. Gitu ya. Terus bagaimana? Nah, itulah yang kemarin juga sempat diutarakan pada saat kemarin Loka Karya termasuk saya ada di dalamnya. Teman-teman menanyakan apakah nanti akan difasilitasi gitu kan. Nah, kemarin memang ada dikatakan nggak hijau terang ya, tapi ada lampu hijau setengahnya redup gitu ya, tapi masih ada karena sebelumnya itu dari 2017 sampai 2020 itu memang tidak pernah ada memfasilitasi menggunakan aplikasi Filmora yang berbayar, itu belum pernah ada. Menggunakan SAC yang berbayar itu belum ada. Jadi rata-rata semua menggunakan seperti itu Pak Bambang. Nah, cuman di tahun ini apakah seperti itu yang dilakukan kita tidak tahu. Tapi kemarin kita pribadi di DRB 2020 ini kita kan juga punya grup sendiri, artinya kita ngumpul di teman-teman itu. Kita sempat patungan Bapak Ibu untuk membuat video tune, salah satu aplikasi yang dipakai untuk membuat flyer, dipakai untuk membuat beberapa presentasi yang 3D, yang 2D atau 3D itu kita patungan tapi berbayar. Jadi pada saat itu kita satu teman yang membiasakan guna itu karena beliau sudah biasa untuk membeli itu secara mandiri gitu ya. Akhirnya kita patungan sendiri. Kita patungan satu kelompok itu dan kita sudah punya lisensi yang memang resmi gitu ya. Nah, artinya memang itulah yang sempat kita anukan ke Pusdatin sendiri. Apakah kita nggak difasilitasi sih seperti itu kan gitu kan. Nah, tapi kemarin memang ada lampu hijau, cuman memang lampu hijaunya nggak cerah Pak Bambang gitu ya. Tapi sudah ada lampu hijaunya gitu ya. Nah, itu terkait masalah aplikasinya. Jadi kalau untuk memang difasilitasi, yang nanti yang masuk ini akan diberikan akses aplikasi ini yang berbayar. Itu memang sampai sekarang enggak ada. Nah, cuman hasil aja yang dituntut gitu aja. Terus berikutnya yang kedua, lanjut Pak Bambang ya. Yang kedua terkait masalah biar tidak balik kanan tadi ya. Biar tidak balik kanan kalau nanti ketemu MPI bagaimana biar bisa enjoy. Kalau di situ memang satu dulu dari awal memang mohon maaf biarpun kita nggak pungkiri ya mohon maaf orang kerja itu nyari uang gitu ya sama. Tapi kan uang itu nggak segalanya. Tetapi apapun kita nggak bisa nolak bahwa uang itu adalah salah satu tujuan. Tapi tidak tujuan utama. Tapi kalau udah uang itu tujuan utama ya pasti balik kanan. Kalau saya pribadi memang kemarin yang saya niatkan adalah saya cuma pingin gini, yang makanya saya sampaikan ada inspirasi tadi, Pak Sigit aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Biarpun mohon maaf kemarin bisa sampai jalan-jalan ke CDU di Darwin karena Pak Yudi mengalah ya, mohon maaf ya, terima kasih Pak Yudi yang sudah mengalah gitu. Itu istilahnya seperti itu. Jadi terkait masalah motivasi seperti itu Pak Barudin tadi sampaikan. Jadi lebih ke arah kitanya. Dan alhamdulillah sekarang saya pun pribadi kemarin kalau yang di level 3 Pak Barudin, saya memang sempat menggunakan pakai SAC setengah jalan. Cuman kalau saya tadi saya sampaikan kekurangan saya itu SKS. Sedangkan kalau SAC nggak bisa, mau 2 malam maupun kita begadang 24 jam 2 kali 24 jam nggak bisa. Kecuali kalau video, karena video kan cuma menggal-menggal gitu ya. Kalau di SAC itu nggak bisa, dia sangat kompleks sekali. Jadi nggak bisa kita paksakan untuk seperti itu, nggak dalam 2 hari nggak bisa. Nah itu mungkin kekurangan saya kemarin tinggal pakai di finishing, tapi akhirnya saya tidak upload. Tapi hasilnya sudah ada alhamdulillah MPI-nya gitu kan. Kita menggunakan SAC kemarin gitu. Jadi kalau untuk triknya ya memang niat dari Nawa itu dulu memang Pak Bambang, mohon maaf. Jadi
Kalau kita menawai itunya mungkin bisa, ya kenapa enggak? Nah, tapi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ya ibaratnya Pak Arifin yang dari Dompu yang mohon maaf nomor 2 dari bawah aja bisa, kenapa Kota Bima yang nomor 3 dari atas nggak bisa, tanda kutip gitu. Panas. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau berkenan, kalau mungkin ada yang perlu disampaikan ditanyakan lagi, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Arifin, Pak Bahar. 1 jam 45 menit kita sudah bersama untuk sesi ini. Mungkin satu pertanyaan ini Pak. Selama ini kita membahas guru. Nah sekarang kalau kepala sekolah mau ikut boleh nggak? Kalau dia boleh, harus disiapkan sementara dia tidak punya jam mengajar. Silahkan Bapak berdua. Pak, tadi saja Kak. Di sana nanti ada 2 pilihan Pak Guru. Jadi di sana ada guru sama yang non guru. Kepala sekolah juga guru. Aturan terakhir guru di 0 jamkan gitu kan, karena memang tugasnya bukan ngajar lagi. Ya mungkin ranah aturannya mungkin Pak Bambang lebih paham. Nah, terus bagaimana dia sedangkan tidak bisa menghadapi siswa di kelas karena nggak punya jam. Kemarin juga di kita pun teman-teman yang contoh maunya ada kegiatan dia harus membuat video yang materinya kelas 1 ya. Tapi saya ngajar kelas 2, kelas 2 atau kelas 10, dia ngajarnya kelas 12. Bagaimana? Pinjam kelas, Bapak Guru. Pinjam kelas. Jadi itu tidak menjadikan masalah karena yang dituntut itu bukan kok dia harus jadi guru di depan kelas yang dilihat. Tapi implementasinya kalau dia ngajar di guru kelas itu dia tidak ada masalah dan dia bisa. Dan prinsipnya pun kepala sekolah juga guru awal mulanya. Jadi kalaupun dia bisa, kenapa gurunya nggak bisa kan gitu? Apalagi kok gurunya bisa, apalagi kok kepala sekolahnya nggak bisa. Misalnya kalau kepala sekolah itu kan orang tua, jadi anak itu kan tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa ya ngapain juga gurunya bisa, tanda kutip gitu ya. Jadi ya untuk jadi orang pemimpin itu kan mungkin Pak Bambang sudah lebih paham karena sudah pernah mengalami masa-masa di kondisi itu. Jadi kondisinya harus seperti apa kan lebih paham itu. Nah intinya seperti itu Pak Guru untuk kegiatannya. Apakah kepala sekolah boleh? Terus kemarin juga ada nanya apakah madrasah boleh? Itu pun boleh karena untuk madrasah sendiri justru kemarin yang di EDRB 2020 itu ada yang guru MTS. Jadi masalah tidak ada masalah karena dia juga guru. Termasuk juga tenaga kependidikan, ada pegawai dari UPT, KCD boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah di sana. Karena di sana kalaupun NUPTK nggak punya, terusan nggak punya. Kan ada NIK, nggak mungkin nggak punya NIK gitu kan. Insya Allah nggak ada masalah. Itu bukan penghalang untuk belajar. Niatnya kan memang utama adalah belajar dan berbagi. Itu yang paling utama. Siap Pak Bambang Lembak. Atau mungkin ada Pak Barudin tambahkan? Sebenarnya sama aja Pak, hanya saja mungkin perbedaannya nanti mereka hanya sampai level 4 Pak ya, nggak boleh mengikuti seleksi duta rumah belajar untuk yang tenaga kependidikan. Itu aja sih. Kemudian kenapa ya kepala sekolah justru harus lebih paham dengan dunia IT. Ya apalagi sekarang ini Pak Bambang saya yakin juga paham Pak, karena Pak Bambang ini sebenarnya kita bisa tarik juga ini arah sosialisasi ini ke arah program guru penggerak, sekolah penggerak, dan penggerak-penggerak lainnya di Pak Bambang. Ya, karena saya lihat teman-teman yang ini, mohon maaf ini hanya sharing saja kita, di penggerak itu kemarin beberapa rekan itu pernah japri ke Mada Pak Bambang, itu karena mereka kesulitan masalah TIK dan sebagainya. Nah, saran saya dengan mengikuti guru penggerak, Bapak Ibu mengikuti juga kegiatan pembatik ini, insya Allah Bapak Ibu akan tercerahkan masalah TIK-nya meskipun juga banyak yang sudah disampaikan di penggeraknya di lokakarya-lokakaryanya. Saya yakin ini akan bersinergi begitu mungkin Pak Bambang, karena namanya transformasi pendidikan ini kita tidak bisa berhenti seperti itu saja. Kita harus bergerak. Ada suatu pepatah, kalau Anda tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau Anda tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun yang Anda lakukan, bergerak. Ya. Kalau lelah, istirahat, tapi menyerah jangan. Begitu mungkin Pak Bambang. Terakhir yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kita juga punya jiwa yang lelah, kita istirahat Pak. Kita istirahat. Kita mungkin family time, mungkin quality time, ya kita lakukan itu. Tapi setelah itu, kita akan tumbuhkan lagi semangat untuk tetap bergerak. Kalau tidak bisa terbang, sampai merangkak pun kita harus terus bergerak. Luar biasa, Guru penggerak. Pak Bahrudin. Ya, saya juga dari
statement yang mirip-mirip untuk Oh motivasi iya. teman-teman dari Pak Arifin nih sekalian nih. Oke, kebetulan saya CKB juga Pak Guru gitu ya. Oh Nanti iya, kalau sorry. kalau kalau Pak Baharudin tadi di Japri, kalau saya ngalami Pak. Oke. Dan memang izin ya, memang yang sangat masih kendala di kita itu bukan tidak bisa, tapi karena belum mau. Itu yang paling paling berat sekali saya alami sendiri di lingkungan saya pribadi. Jadi teman-teman bukan nggak bisa, tapi karena belum mau, karena memang budaya sama kebiasaan itu belum terbiasa seperti itu. Mohon maaf kemarin jangan kan sampai nge-share file dan sebagainya, Pak. Kemarin itu cuma untuk membuka, tuh gimana sih, di mana chatnya sih, ngetiknya, terus bagaimana ganti backgroundnya sih dan sebagainya. Itu belum bisa sampai pada saat buka LMS. Di mana sih kita bisa vkonnya kalau nanti masuk ke Google Meet-nya, tombolnya di mana sih? Mohon maaf, karena saking belum terbiasanya. Tapi setelah kita berikan edukasi bersama-sama, gitu, alhamdulillah gitu ya. Sama seperti Pak Harudin tadi, disitulah peran kita sebagai salah satu mungkin yang Google Master Trainer ya, bukan kita mempromosikan ya, tapi karena ada programnya di situ juga, di program penggerak pun sama. Karena saya juga salah satu guru penggerak. Izin kemarin saya bukan tidak berkenan ya, tidak masuk ke guru praktik karena izin Pak Bambang kemarin saya tidak diperbolehkan oleh Pak siapa namanya, Pak Yusuf gitu ya, karena asesor nih Pak siapa yang dari Jogja izin. Oh ya. Pak Irwan. Nah, beliau kan bilang, Pak Vin, jangan masuk ke praktik, kamu masuk ke penggerak karena daerahmu lebih butuh orang penggerak, bukan untuk praktik kan itu. Makanya saya nggak milih. Termasuk teman-teman dan termasuk KCD pun meminta Pak Arifin daftar ke penggerak, ke praktik karena Pak Arifin dibutuhkan untuk ke situ. Tapi karena beliau merasa karena memang saya pikir juga karena pikirnya saya kalau saya sudah jadi praktik, kalau seperti Pak Bambang, mohon maaf, asam garam pengalaman lebih banyak jauh berapa puluh tahun beliau jadi guru. Jadi kalaupun sekarang beliau jadi penggerak, jadi praktik, Pengajar memang sudah praktik. tempatnya pengajar praktik. Kalau saya suruh jadi pengajar praktik, wong penggerak aja belum, masa saya harus jadi pengajar praktik gitu. Makanya saya ikutin apa yang disampaikan oleh Pak Irwan waktu itu. Bukan karena saya nurut karena apapun ya, tapi karena saya lihat kondisi memang harusnya seperti itu. Nah, terakhir yang bisa saya sampaikan tetap harus berkembang seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, seperti biarpun kota Bima itu kecil, NTB itu mungkin jauh dari kota ibu kota, entah itu Jakarta ataupun nanti Kalimantan, tapi kita tetap bisa dan kita harus perjuangkan itu selama kita ada kemauan. Mohon maaf, prinsip saya orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau tadi bahasa panasnya saya, kalau kita dompu di pelosok nomor 2 dari bawah, masa kota Bima nomor 3 dari atas tidak bisa? Bukan untuk manasin, tapi artinya kita ada kemauan Bapak Ibu Guru. Mohon maaf, bukan kita apa. Saya bisa sampai ke P4TK IPA bersama Pak Bambang senior saya dengan Pak Yudi dan saya dan semua teman-teman. Itu karena apa? Cuman karena kemauan. Selama ada kemauan, bahasa orang tua juga sama. Selama ada kemauan, pasti akan ada jalan. Dan setiap ilmu tidak ada yang tidak bermanfaat. Cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan yang sudah saya sampaikan, kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf. Sekiranya nanti ada ada yang perlu disampaikan, kalau mungkin baik dari Bima atau di daerah sekitarnya bisa japri ke Pak Barudin atau mungkin ke saya, atau nanti lewat Pak Bambang atau Pak Yudi, silahkan. Insya Allah nanti kita berikan yang terbaik untuk mensukseskan Pembatik 2021 untuk menciptakan Merdeka Belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini kita hampir 2 jam bersama. Kayaknya kita akan akhiri kegiatan kita di siang hingga sore ini. Namun bukan berarti kita berakhir segalanya. Kita hanya berakhir di room ini. Mohon kesediaan Pak Arifin, Pak Baharudin untuk tetap berada dalam grup WA ini. Grup WA Dan ya. kemungkinan 3 hari sampai 1 pekan ke depan, teman-teman masih banyak yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan ini. Nah, Kota Bima memang kota kecil. Kami yang berada di room ini, perwakilan guru-guru, mengucapkan terima kasih buat Bapak berdua dan buat teman-teman guru yang lain untuk memberi warna untuk memberi warna air di sebuah botol. Kita tidak perlu pewarna yang banyak,
kita cukup membutuhkan 1-2 tetes berwarna, insya Allah botol itu, air yang di botol akan jadi berwarna. Mungkin yang sedikit berada di ruang ini, itulah pewarna-pewarna dari dunia pendidikan, khususnya di Kota Bima. Dan akhirnya, saya Bambang Setiawan, bersama Yudi Ananto, mengawal Bapak dan Ibu dengan pemateri Pak Ari, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita masih ada kesempatan untuk bersama. Tetap semangat, jangan berhenti belajar. Pantang belajar sebelum kita mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih untuk ilmu.